Anda membutuhkan lawyer, apalagi yang bisa berbahasa Indonesia di Australia. Hubungi Integrity Lawyers. Karena Profesor Denny Indrayana Senior partnernya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Australia. Jadi urusan hukum Anda di Indonesia dan Australia bisa ditangani. Punya persoalan keimigrasian untuk sekolah, bekerja, berbisnis atau menjadi penduduk tetap, mau beli properti, mau membuat atau membeli perusahaan, punya masalah keluarga, waris, perceraian, ada persoalan-persoalan pidana, atau bisa juga mendapat kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Bisa ditangani oleh Integrity Lawyers dengan profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Segera kontak Integrity Lawyers. www.integritylawfirms.com. Alhamdulillah, setelah menjadi satu-satunya law firm Indonesia yang membuka kantor di Melbourne, Australia, kami juga membuka kantor di Sydney. Mohon doa dan dukungannya terus untuk Integrity Lawyers. Salam integritas. Apa itu Integrity Lawyers? Integrity adalah satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain di Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kami menangani masalah-masalah keimigrasian. Ingin jadi permanent residen, berbisnis, belajar, bekerja di Australia, tentu bisa menghubungi kami. Kami juga membantu masalah-masalah keluarga, cerai, hak asuh anak, pembagian harta gonogini gini, penjual belian properti atau bisnis, membuat kontrak dan perjanjian. Kami juga ikut menangani soal pembuatan surat wasiat, pembagian harta waris. Kami bahkan pernah menangani kasus-kasus pidana, kecelakaan kerja, dan kecelakaan lalu lintas. Ingin lebih jauh mengetahui tentang integrity? Silakan kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin punya rumah, apartemen, properti di Australia, atau ingin punya bisnis di Australia? Bagaimana caranya? Mudah, asal menghubungi kantor hukum yang tepat. Hubungi Integrity Lawyers, satu-satunya law firm Indonesia yang berpraktik di Australia dengan kantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne. Lebih jauh tentang kami, kunjungi website www.integritylawfirms.com. Anda ingin menjadi penduduk tetap Australia dengan berbagai fasilitasnya, jaminan kesehatan, jaminan kerja, kualitas hidup, fasilitas publik yang one of the best di dunia. Bagaimana cara mendapatkannya? Melalui jalur keluarga, bisnis, jalur kerja, minat dan bakat, bahkan pencari suaka? Hubungi Integrity Lawyers, satu-satunya law firm Indonesia yang berpraktik di Australia, berkantor di Jakarta, Melbourne, dan Sydney. Website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin bekerja, mencari cuan, bermigrasi ke Australia. Bagaimana mengurus visanya? Menjadi penduduk tetap, belajar, bekerja, berbisnis di Australia. Hubungi lawyer-lawyer handal di Integrity Lawyers. Kami satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktek di Australia, berkantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne, dan berpengalaman mengurus soal-soal keimigrasian. Lebih jauh ingin mengenal Integrity Lawyers? Kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Bagaimana cara membuat perjanjian berdasarkan hukum Australia, kontrak bisnis, kontrak kerja, dan berbagai perjanjian lainnya? Hubungi Integrity Lawyers, satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kontrak Anda bisa dengan mudah kami buatkan dan sesuai dengan kepentingan bisnis Anda. Lebih jauh tentang Integrity Lawyers, kunjungi website kami di www.integritylawfirms.com. Anda bingung setelah WHV kemana untuk menjadi PR? Apakah apply visa student? Jangan takut, hubungi Integrity Lawyers. Anda ingin beli properti, rumah, apartemen, atau bisnis di Australia, itu namanya conveyancing. Hubungi kami Integrity Lawyers. Anda punya masalah keluarga di Australia, bingung bagaimana memproses cerai, apakah ada persoalan dengan hak asuh anak atau juga pembagian harta gonogini?
Nah, hubungi saja Integrity Lawyers. Terlanjur apply visa protection dan kemudian ditolak pula, bingung mau ngapain? Bagaimana proses bandingnya? Hubungi Integrity Lawyers. Bingung bagaimana caranya menjadi PR, penduduk tetap di Australia, misalnya lewat pasangan? Nah, jangan khawatir. Hubungi Integrity Lawyers. Satu-satunya law firm Indonesia yang berkantor juga dan berpraktek di Australia. Kantornya ada di Melbourne, Sydney, selain Jakarta. Lebih lanjut, hubungi website kami di www.integritylawfirms.com. Baik, kami akan segera mulai sesi webinar hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di webinar Integrity Lawyers, webinar yang kami adakan secara rutin setiap bulan untuk mendampingi WNI dan komunitas internasional yang tertarik untuk belajar, bekerja, atau menetap di Australia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novelina Syifa Devina Putri atau biasa dipanggil sebagai Syifa yang akan bertugas sebagai moderator untuk webinar kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan bagi banyak orang, terutama untuk audiens webinar hari ini, yaitu dari WHV menuju permanent resident, strategi dan peluang. Webinar ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Bapak Ibu yang baru memulai masa WHV-nya sebagai langkah awal untuk memetakan rencana lebih lanjut maupun bagi yang sudah menuju penghujung masa WHV-nya dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih permanen. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah kesibukan. Sebelumnya, Integrity Lawyers merupakan firma hukum yang memiliki cabang di 2 negara, yaitu di Indonesia dan di Australia, dengan 3 cabang di Jakarta, Melbourne, dan Sydney. Senior partner kami, yaitu Profesor Denny Indrayana, adalah satu-satunya lawyer yang memiliki lisensi untuk berpraktik di Indonesia dan di Australia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada 2 narasumber luar biasa yang sudah hadir bersama kita, yaitu senior partner kami sendiri, yaitu Profesor Denny Indrayana, serta lay associate kami, yaitu Mas Razif Barokah. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada komunitas WHV Ujang Arif Sufia yang bekerja sama dengan Integrity dalam webinar kali ini. Baik, kita akan segera memulai webinarnya. Untuk mengawali webinar kita kali ini, kami ingin memberikan kesempatan untuk Mbak Sufia, selaku perwakilan dari komunitas WHV Ujang Arif Sufia, untuk menyampaikan beberapa pesan-pesan untuk webinar hari ini. Baik, silahkan Mbak Sufi. Selamat sore waktu Indonesia, selamat sore Prof. Denny, selamat sore Mbak Syifa, selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir di webinar Zoom kita kali ini. Terima kasih atas undangannya Prof. Dan ini merupakan kehormatan buat saya serta komunitas kita semua. Semoga dengan ilmu yang akan kita share pada hari ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Begitu. Terima kasih Mbak Syifa. Ya baik, terima kasih Mbak Sufi untuk pesan-pesannya. Betul, semoga hari ini webinarnya dapat bermanfaat, dapat membantu Bapak Ibu semuanya untuk merencanakan jalur yang akan diambil agar bisa ke jenjang yang lebih permanen di Australia begitu. Lalu tanpa berlama-lama, kita langsung mulai saja ke yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu webinar dari WHV menuju permanent resident. Untuk materi pertama akan dibuka dan dipaparkan oleh Profesor Denny mengenai gambaran umum permanent resident. Baik, Prof. Denny, apakah sudah bisa? Oh, ya baik, silakan Prof. Terima kasih, Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia, Jakarta. Selamat petang, malam untuk rekan-rekan di Australia. Pertama, saya ucapkan terima kasih ya kepada Mbak Sufia
yang telah berkenan lagi-lagi bekerja sama untuk eh, berdiskusi, bertukar pikiran, sharing informasi, sharing pengalaman, dan mungkin juga eh, berbagai sharing lain yang mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini khususnya untuk rekan-rekan yang ingin melalui pathway jalur WHP untuk menjadi permanent resident. Nah, sebelum itu eh, saya hanya ingin akan memberikan pengantar. Ini presentasi yang sifatnya umum dulu. Eh, Mengapa kita perlu mendiskusikan ini hari ini? Lebih detail dan lebih lengkap terkait dengan tema kita, bagaimana tipsnya, bagaimana strateginya, bagaimana eh, apa lika-likunya untuk menjadi PR melalui WHV itu akan dipaparkan secara lebih lengkap nanti oleh senior associate kami, saudara Najib Barokah. Eh, Tolong disesuaikan saja. Next slide. Kita bicara hari ini mulai barangkali sedikit perkenalan tentang integriti. Tadi saya sudah mendengar sebenarnya sebagian sudah dipaparkan oleh eh, Mbak Siva. Mbak Oci, ya, makasih. Eh, Integriti sebenarnya singkatan ya. Kalau teman-teman lihat di belakang background saya, itu ada tulisan integriti dengan logonya. 4 kotak merah dan hitam itu sebenarnya ada di bawah integriti itu ada tulisan Indrayana Center for Government, Constitution and Society. Nah, itu adalah eh, law firm yang kami dirikan sebenarnya di tahun 2015 dan kemudian berkembang menjadi satu-satunya law firm yang sekarang juga berpraktik di Australia. Kami mendirikan bersama-sama dengan beberapa rekan yang lain. Next slide. Eh, saya sendiri punya beberapa kesempatan eh, berkiprah sebagai dosen hukum tata negara sampai sekarang. 2016-2019 izin ini bukan menjelaskan diri sendiri nih jadi agak malu juga. Tapi itu kami pernah menjadi visiting professor di Melbourne University Law School 2011-2014. Kalau dilihat gambarnya ini pada saat saya menerima eh, bintang apa ini ya? Lupa lagi. Tapi dari Presiden SBY di akhir masa jabatan kami sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM 3 tahun 2011-2014. Sebelumnya kami diberi amanah sebagai staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bidang hukum, hak asasi manusia dan pemberantasan KKN di tahun 2008-2011. Jadi kalau dilihat integriti sebenarnya berdiri pasca 2014, pasca kami menyelesaikan amanah sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM di Februari 2015 tanggal 2, eh, eh, artinya lebih kurang 10 tahun lebih sekarang. Next. Di 22 Mei, di 23 Mei 2022 lah, kami secara resmi mendapatkan izin praktek advokat dari Victorian Legal Service Board dan Commissioner. Dengan demikian kami bisa menjadi legal practitioner untuk berpraktek sebagai lawyer di negara bagian Victoria yang kemudian pada dasarnya untuk imigrasi untuk seluruh Australia dan sebenarnya juga berpraktek juga untuk seluruh wilayah Commonwealth Australia. Ini prosesnya cukup panjang dan kalau melalui proses normal ini bisa makan waktu lebih dari 7 tahun untuk bisa menjadi solicitor atau lawyer di Australia. Next slide. Ini perlu kami sampaikan karena
khusus untuk imigrasi itu sebenarnya ada 3 yang bisa melakukan. Yang pertama adalah eh, yang bersangkutan sendiri. Maaf ini HP saya matikan dulu. Yang pertama adalah yang bersangkutan sendiri untuk bisa melakukan aplikasi visa gitu atau keluarganya. Yang kedua apa yang disebut dengan immigration agent, kadang-kadang disebut dengan MRA, uh, uh, Migration Registered Agent, jadi agen imigrasi yang terdaftar. Dan yang ketiga adalah lawyer. Jadi kami menjelaskan soal kenapa kami terdaftar sebagai lawyer resmi, itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya di Australia dan juga di Indonesia tidak boleh memberikan nasihat, praktek, hukum, atau keimigrasian tanpa memegang sertifikat atau profesi sebagai immigration agent ataupun sebagai lawyer tadi. Nah, kita lihat banyak sebenarnya melakukan itu, dan itu sebenarnya ada risiko dipenjarakan, bahkan sampai 10 tahun di samping dengan denda. Nah, teman-teman harus hati-hati jika mendapatkan tawaran untuk apply visa, kebanyakan biasanya visa protection. Ini teman-teman WHV ini tidak sedikit yang hari-hari datang ke saya setelah WHV kemudian apply visa protection. Itu sebenarnya salah langkah itu. Karena visa protection itu jika tidak dipahami itu adalah jebakan Batman yang menyebabkan teman-teman akan terjerat dengan proses yang panjang, lama, dan mahal. Nah, salah satunya karena mendapat advice dari orang-orang yang tidak punya kapasitas ataupun juga legalitas untuk memberikan advice hukum. Next slide. Eh, ini adalah contoh. Di sebelah kiri adalah kami sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia. Saya sekarang salah satu anggota Presidium Pimpinan DPP Kongres Advokat Indonesia. Sebelah kanan adalah izin praktek kami yang setiap tahun memang diperbaharui. Teman-teman bisa lihat ini adalah izin praktek untuk tahun 2025 sampai tahun 2026. Biasanya di pertengahan tahun bulan Juli diperbaharui lagi. Next slide. Bidang kerja Indonesia kami cukup banyak, tapi sebenarnya kami banyak berkecimpung di bidang tata negara, di Mahkamah Konstitusi, di samping masalah-masalah bisnis, masalah-masalah perdata, tidak sedikit juga pidana, dan soal-soal lainnya. Bagaimana dengan di Australia? Sebenarnya di Australia, next slide please. Selain masalah imigrasi yang hari ini kita webinarkan, kami juga bicara soal family. Jadi masalah keluarga, cerai, hak asuh anak, pembagian harta gini, masalah kriminal, masalah jual beli properti, conveyancing, masalah terkait dengan surat wasiat, wills and estate, dan seterusnya. Jadi kami menangani tidak hanya masalah imigrasi. Itu bedanya, kalau teman-teman dengar, apa bedanya immigration agent dan lawyer yang tadi saya sebut. Immigration agent, dia hanya boleh memberikan advice dan memberikan pelayanan di bidang keimigrasian. Sedangkan lawyer itu tidak terbatas hanya di bidang keimigrasian. Jadi kami bisa melayani juga persoalan-persoalan hukum di luar imigrasi. Next slide. Nah, teman-teman, sebelah kiri adalah logo kami untuk Indonesia, dan sebelah kanan adalah logo kami Integrity Lawyers untuk kantor khususnya di Melbourne dan Sydney, Australia. Selanjutnya, saya mulai masuk ke pengantar ya, menjadi PR Australia melalui WHV. Pertama, yang konsep paling basic yang perlu dipahami semua, apa itu PR? Permanent Resident, penduduk tetap Australia. Ini tidak lain sebagaimana green card di Amerika Serikat adalah warga negara asing yang bisa tinggal di Australia dalam batas waktu yang tidak limited, unlimited, indefinite.
Jadi kalau visa-visa lain itu ada batas waktunya, tinggalnya bisa hanya 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Maka permanent resident ini bisa tinggal di Australia selamanya. Nah, bedanya dengan warga negara eh, yang diizinkan tinggal di Australia, nanti akan kami jelaskan. Jadi dia bukan warga negara, citizen, dia tetap warga negara asing. Dalam hal ini kita misalnya PR tapi warga negara Indonesia, tetapi kita bisa tinggal lebih lama dibandingkan visa-visa yang lain yang terbatas. Next slide. Teman-teman, eh, apa keuntungan orang mendapatkan PR? Eh, Selain tidak terbatas waktunya, kita mendapatkan semacam BPJS kesehatan kalau di Indonesia. Kalau di Australia itu disebut Medicare, dan ini tentu lebih established karena memang sudah puluhan tahun pelayanannya memudahkan sekali bagi warga negara dan penduduk tetap untuk mendapatkan layanan-layanan kesehatan di rumah sakit atau klinik-klinik di seluruh wilayah Australia. eh, Bisa mendapatkan pinjaman lebih mudah untuk jual beli properti. Kalau warga negara asing itu harus bayar lebih dari 25% minimal uang mukanya. Kalau PR bisa hanya 5%. Jadi kalau beli rumah 100 juta, kita harus bayar 25 juta. Kalau warga negara asing, kalau PR ya cukup misalnya 5 juta gitu. Bisa mensponsori anggota keluarga lain untuk dapat visa, termasuk visa PR, kalau dia sendiri sudah PR. Dan tentu saja tidak tertutup kemungkinan dari PR itu mengajukan aplikasi menjadi warga negara Australia, tentu jika memenuhi syarat. Dan lagi-lagi travelnya keluar masuk Australia itu bisa tanpa batas sepanjang dia memiliki izin travel. Nah, ini pertanyaannya nanti berapa lama izin travelnya? Nah, itu ada lebih detail, ada yang setahun, ada yang 5 tahun, tergantung masa tinggalnya di Australia. Kalau dalam 5 tahun dia tinggal di Australia minimal 2 tahun, maka dia bisa punya izin travel selama 5 tahun. Tapi kalau dalam 5 tahun dia tinggal di Australia kurang dari 2 tahun, maka izin travel selanjutnya dia hanya dapat 1 tahun. Tapi sebenarnya dia bisa tinggal di Australia indefinite, tanpa batas. Next slide. Nah, perbedaannya dengan citizen apa? Tentu tidak memiliki paspor Australia. Citizen punya hak untuk memilih, PR tidak. Citizen itu punya student loan, mahasiswa itu bisa dapat pinjaman dari pemerintah Australia. PR tidak. PR itu in between. Jadi kalau citizen itu dapat pinjaman, SPP-nya lebih murah, PR SPP-nya lebih murah, tidak dapat pinjaman. Kalau international student bayar SPP-nya jauh lebih mahal. Jadi itu bedanya. International student ya visanya visa student. Kalau PR visanya visa PR, harga SPP-nya murah. Kalau warga negara Australia ya selain harga SPP-nya murah, dapat pinjaman yang bisa dicicil setelah bekerja sangat ringan. Itu namanya loan student. Ini sangat penting dan belum ada di Indonesia loan student semacam ini untuk mahasiswa, dan SPP kita juga sudah mulai puluhan bahkan ratusan juta sebagaimana SPP di Australia untuk kuliah-kuliah di perguruan-perguruan tinggi ya bonafit ya. Nah, kalau citizen tuh bisa bekerja untuk federal government, pemerintah federal. Sedangkan PR tidak bisa. Menjadi polisi federal itu nggak bisa PR. Polisi negara bagian bisa. Kita punya teman yang menjadi polisi negara bagian Victoria, itu bisa. Tapi untuk menjadi tentara federal, polisi federal, karena mereka serikat ya, federasi, itu tidak bisa kalau bukan citizen. Kemudian tadi kalau permanent resident ada travel facility yang setahun atau 5 tahun, kalau citizen tidak ada itu. Jadi travel facility-nya ya seumur hidup begitu. Itu perbedaan-perbedaannya. Next slide. Agak lambat ya di saya nih.
Untuk mendapatkan PR itu ada beberapa jalur, teman-teman. Pertama, jalur keluarga. Jadi yang paling favorit misalnya kalau buat yang jomblo-jomblo ini, nah, biasanya teman-teman WHV ini, kalau belum berkeluarga berangkat karena umurnya kan di bawah 31, itu dia berharap salah satu pintu masuk PR-nya kalau dapat pasangan di Australia, jodohnya. Nah itu ya dapat suami atau istri, nah, itu jalur namanya jalur family. Atau seorang anak di child visa, itu orang tuanya sudah PR atau citizen, anaknya disponsori. Atau orang tua, parent visa. Itu semua artinya jalur family stream. Bahkan anak yang diadopsi juga bisa. Anak yang diadopsi itu juga memungkinkan untuk mendapatkan PR. Pengasuh, carer, yang perlu pindah ke Australia untuk merawat kerabat yang membutuhkan. Jadi misalnya ada eh, untuk child visa udah terlalu tua karena ada batas umurnya sebagai anak, nah, tapi dia kemudian orang tuanya perlu diasuh sakit-sakitan, maka dia bisa datang sebagai carer dan apply dari jalur eh, family stream juga. Nah, kalau work stream apa? Work stream itu jalur keahlian, skill. Ada pekerja-pekerja yang memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh pemerintah atau penduduk Australia. Maka mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan Australia, disponsori oleh perusahaan-perusahaan Australia, skill visa. Nah, ini yang nanti akan dijelaskan secara lebih detail oleh Mas Rajib, bisa 482, 186, dan DAMAS, macam-macam nanti yang akan dijelaskan apa itu DAMA, dan seterusnya. Ada jalur bisnis atau investasi. Ini orang-orang yang punya uang berlebih, nilainya eh, puluhan miliar, maka mereka bisa berinvestasi, berbisnis, dan kemudian dengan investasinya itu dia mengajukan PR, penduduk tetap. Nah, catatannya jalur ini sedang ditutup sejak pertengahan tahun lalu. Jadi tidak dibuka. Nah, nanti mungkin ke depan di masa akan datang entah apakah akan dibuka lagi atau bagaimana kita tunggu. Itulah aturan tentang keimigrasian berubah-ubah dan kita perlu terus update dan mengikuti karena tidak jarang ada perubahan-perubahan yang signifikan gitu. Opsi lain, misalnya ada retirement, ada former resident visa, ada global talent, bakat, orang yang punya keahlian sebagai atlet, artis, itu bisa. Refugee, ini yang protection tadi, dan Pacific. Jadi ini opsi-opsi yang juga terbuka, karena memang jenis visa di Australia itu 200-an gitu. Kalau tidak tahu dan ingin tanya, saya mau ke Australia, pakai visa apa Pak? Biayanya berapa? Syaratnya apa? Oh, visanya ada 200. Pertanyaannya pakai visa apa? Biayanya berapa? Syaratnya apa? Itu hari-hari saya terima tuh. Jadi saya kalau bangun tidur karena waktu di Australia 3 jam lebih cepat, kadang kalau saya di Indonesia itu saya bangun tidur sudah WhatsApp saya sudah 10-20. Halo Integrity, nanyanya begitu. Bagaimana cara menjadi PR di Australia? Pak, saya mau jadi penduduk tetap, pasangan saya di sini begini-begini. Pak, saya mau cerai, ya itu dah. Sejak subuh sudah seperti itu. Dan kalau tidak hati-hati, saya bisa terus apa teroccupied dengan HP saya, tidak bisa mengerjakan hal lain. Jadi ini memang keseharian kami kalau terkait dengan keimigrasian. Next. Nah, jalur yang paling populer adalah jalur skill. Bagaimana? Pertama melalui jalur temporary dan setelahnya jalur permanen. Apa itu jalur temporary? Tentu sementara sebelum akhirnya menjadi permanen. Apa saja jenis visanya, apa saja syaratnya, bagaimana cara mendapatkannya, nah itu bagian Mas Rajib. Kalau saya semua yang ngomong, nanti Mas Rajib nggak kebagian. Jadi kami bagi tugas, saya yang umum-umumnya dulu. Next slide. Nah, ini persyaratan umumnya. Misalnya ada visa tadi saya sebut 482, 494, 186. Itu apa sih itu? Kode-kode subclass visa. Jadi itu visa untuk yang perlu sponsor, visa kerja. Walking visa itu artinya visa kerja. Nah, tawaran kerja dari sponsor itu dari perusahaan, ada nominasi dari perusahaan, bukti kualifikasi dan pengalaman kerjanya, hasil tes kesehatannya, bahasa Inggrisnya. Ini syaratnya memang lebih sulit. Ada bahasa Inggris dengan
TOEFL, IELTS score sekian-sekian. Nah, ada visa juga yang disebut wilayah atau regional. Itu kelas 491, 494, 191. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang disebut dengan occupation list. Tidak semua jenis kerja itu masuk visa ini. Perlu dicek mana yang dibutuhkan oleh Australia. Di wilayah mana. Kalau regional itu artinya bukan wilayah kota. Dianggap wilayah yang agak pelosok sedikit lah kira-kira gitu. Nah, ini penting juga untuk teman-teman WHV. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Rajib. Kode pos satu wilayah itu akan menentukan bahwa mereka untuk bisa ke tahun kedua, 6 bulannya harus di regional. Jadi nggak bisa 1 tahun mereka masuk ke tahun kedua, masuk tahun ketiga, kerjanya di kota aja. Nggak boleh tuh. Nah, untuk dari tahun pertama kedua mereka harus ada 6 bulan di wilayah regional dan seterusnya. Nah, itu wilayah-wilayah itu perlu diketahui mana wilayahnya. Point tested ini visa yang lain. Usianya memang 65, bukan. Maksud saya minimal poinnya 65, bukan usia 65. Dan ini undangan ya. Ini sangat kompetitif. Nanti lagi-lagi akan lebih detail dijelaskan oleh Mas Raji. Next slide. Oci. Next slide please. Nah ini yang temporary tadi yang sementara 482. 485 itu apa? 485 itu visa setelah lulus sekolah. Sekolah-sekolah tertentu itu, nah jangan salah, tidak semua sekolah ya. Tidak semua sekolah itu bisa mendapatkan visa 485. Hanya sekolah-sekolah yang masuk dalam KRICOS, sekolah-sekolah yang terakreditasi tertentu. Setelah dia lulus, dia bisa apply visa 485. Nah, 485 ini adalah salah satu jenis visa kerja yang temporary untuk kemudian menuju ke permanen. Jadi kalau 482, 485, dia ke visanya 186, 189, 190. Kalau visanya 41, 494, maka itu wilayah regional, maka permanennya di 887, 187, 191. Nah, teman-teman yang baru pertama mendengar ini mungkin agak bingung. Ya, kami yang sudah bertahun-tahun bergelut di bidang ini aja masih sering tersesat. Karena memang aturan keimigrasian ini rumit. Tadi jenis visanya lebih dari 200, requirement-nya berbeda-beda, dan kelihatannya sengaja dibikin tidak mudah oleh imigrasi Australia. Sehingga orang kalau tidak hati-hati memang tidak paham bagaimana peta jalan, pathway, roadmap untuk menjadi PR. Itu sebabnya kita perlu sering diskusi dan sharing informasi semacam hari ini. Next slide. Nah, kenapa kita perlu ke Australia? Ya, berdasarkan data statistik, permanent migration itu punya kuota, dan kuotanya memang berbeda-beda ya. Misalnya kalau website sekarang tuh menyebut 185.000, tapi kemudian dibagi tersebar untuk skill stream, family stream, dan jalur-jalur yang lain. Ini yang perlu teman-teman ketahui. Jadi kebijakan keimigrasian Australia, kalau pemerintahnya berubah dari Labor ke liberal, itu akan berimpact. Maaf, Alhamdulillah. Itu akan berdampak dengan apa ini, kota-kota, bahkan juga termasuk kota keimigrasian PR-nya, visa PR misalnya tadi yang saya jelaskan. Next slide. Saya harus percepat ini. Terus saya sudah terlalu panjang. Teman-teman, meskipun working visa adalah jalur yang biasanya paling menjadi pintu masuk, tapi lagi-lagi tadi sebenarnya ada jalur keluarga, ada jalur yang lain, dan tentu saja kalau ingin lebih detail, teman-teman, setiap orang punya background yang berbeda, profil yang berbeda, umurnya beda, pendidikannya beda, pengalaman kerjanya beda, background keluarganya berbeda, semua itu menghasilkan adonan profil imigrasi yang berbeda dan jenis visa jalur mana yang berbeda. Saya melalui jalur kemarin pertama student, dapat beasiswa dari pemerintah Australia.
doktor di Australia, di Melbourne Law School. Kemudian tidak berapa lama saya diundang menjadi visiting professor, jalurnya jalur riset. Kalau nggak salah visanya bisa satu berapa gitu, 148 atau berapa. Dari situ saya temporary di PR-kan melalui jalur 186. Itu permanent resident. Nah, itu jalur saya. Kenapa begitu? Ya karena saya background-nya adalah akademisi. Pernah dapat beasiswa, pernah sekolah di Melbourne Uni, menjadi visiting professor di Melbourne Uni. Melbourne Uni berkenan mensponsori saya menjadi permanent resident. Nah, itu jalur yang relatif lancar tuh. Ada jalur yang datang ke Australia dengan visa turis, kemudian gelap, ilegal, menikah di sini, punya anak di sini, setelah 10 tahun anaknya bisa apply citizen, anaknya yang warga negara Australia itu kemudian melegalisasi, melegalkan orang tuanya. Itu banyak terjadi tuh di lingkungan sekitar tempat tinggal kami. Beberapa teman awalnya masuk dengan visa turis visa, kemudian sempat ilegal, kemudian anaknya lahir di Australia setelah 10 tahun apply warga negara, dan dialah yang kemudian mempiarkan melalui jalur parent visa untuk orang tuanya. Tapi sekarang makin ke sini, jalur-jalur PR semacam itu semakin sulit. Jadi dari waktu ke waktu, pengetatan terjadi, aturan keimigrasian Australia tidak selonggar era-era 60, 70, 80, 90-an. Makin ke sini, PR itu semakin sulit, dan karenanya teman-teman butuh berkonsultasi, salah satunya kami, Integrity. Kalau teman-teman ada yang butuh, silahkan dihubungi website kami, next slide. Bisa langsung masuk ke website, dan di situ kita bisa langsung di pop up nanti kalau ada klik Indonesia atau klik Australia. Itu akan muncul pop up WhatsApp kami. Jadi kalau diklik sudah langsung tersambung dengan WhatsApp kantor. Bisa langsung konsultasi di situ, atau bahkan bisa langsung berkomunikasi langsung lewat WA call. Next slide. Ini websitenya www.integritylawfirms.com. Ini lawyer-lawyer kami, sekarang lebih kurang 30 orang. Salah satu senior advisor kami adalah Zainal Arifin Mokhtar, yang nomor 2 dari sebelah kiri paling atas di samping saya adalah Zainal Arifin Mokhtar, dosen hukum tata negara UGM. Salah satu pemeran Dirty Vote yang cukup terkenal waktu pemilu kemarin. Dan kami tadi sekitar 30 orang sekarang. Next slide. Nah, kantor kami ada di Jakarta, di City Lab Sudirman. Buat yang ingin konsultasi ke Jakarta bisa, atau melalui online. Atau di Melbourne, di pusat kota, di Collins Street. Yang orang Melbourne pasti tahu Collins Street. Dan juga di Sydney, di Martin Place. Juga di pusat kota. Teman-teman yang di Sydney pasti tahu Martin Place. Next slide. Saya pikir itu ya dari saya sebagai pengantar. Teman-teman akan mendapatkan yang lebih detail, lebih teknis, lebih rinci dari paparan Bung Rajib. Dari saya terima kasih. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya kembalikan ke Siva selaku moderator. Baik, terima kasih banyak Prof. Denny atas pemaparannya yang sangat inspiratif dan membuka perspektif ya bagi Bapak Ibu yang sedang bingung nih gimana, apa saja jalan-jalan yang bisa ditempuh untuk menjadi permanent resident di Australia. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Lay Associate Integrity Lawyers, yaitu Mas Razif Barokah, yang saat ini juga sedang menempuh pendidikan Graduate Diploma in Australian Migration Law in Victoria University, Australia. Sebelumnya Mas Razif, apakah sudah bersama kami? Oh ya, baik. Ya, oke. Halo Mas Razif. Halo Shiva. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, Mas Razif akan menjelaskan alur, peluang, dan strategi untuk menjadi PR Australia dari jalur WHV. Baik, bisa kita mulai ya Mas Razif? Ya,
Ya, baik. Bisa? Silakan, Mas. Oke, makasih Shiva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk teman-teman semua ya, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Kali ini kita akan membahas soal strategi dari WHV menuju permanent resident. Selain bahas strategi ya tentu juga kita akan bahas peluangnya nanti. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Denny tadi ya, WHV itu sebetulnya adalah golden ticket untuk teman-teman yang ingin punya cita-cita untuk menjadi PR di Australia begitu. Tapi sayang banyak yang kemudian salah langkah, tidak menyiapkan sejak awal sehingga masuk apply pada visa-visa yang keliru. Nah, disinilah nanti akan kita paparkan, kita akan sharing tentang bagaimana sudut pandang profesional gitu ya, praktisi imigrasi, membawa WHV hingga menjadi permanent resident. Next. Nah, ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Webinar ini cukup penting, teman-teman, untuk kita saling mendapatkan informasi begitu ya. Karena kita tahu bahwa ada ribuan jatah atau slot WHV untuk Indonesia dari pemerintah Australia. Dan banyak sekali yang juga datang menghubungi kami, teman-teman WHV yang sudah tahun ketiga, 2 bulan, 3 bulan, ingin habis visanya gitu ya. Baru memikirkan, langkah apa yang seharusnya diambil agar bisa stay longer. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi. Oleh sebab itu, kita adakan webinar ini agar teman-teman bersiap-siap sedini mungkin. Ya bagi yang sudah mepet waktunya, ya tetap bisa diupayakan, tapi jauh lebih baik kalau persiapannya sedini mungkin. Itu yang pertama, soal tenggat waktu. Nah, yang kedua juga, banyak sekali juga yang menghubungi kami, menentukan langkah yang tidak tepat dari awal. Mereka sudah punya rencana untuk lanjut ke student visa misalnya ya, tapi berpikir bahwa ya studi apa aja lah, yang penting bisa dapat tambahan waktu kan gitu. Nah, ini juga sebuah pemikiran yang keliru. Karena bahkan setiap program studinya, di mana diambil, berapa lamanya, itu harus diperhitungkan, dan dampaknya akan sangat krusial dan signifikan terhadap ketersediaan peluang PR di masa depan. Nah, yang ketiga juga tidak memiliki rencana cadangan, ya hanya berpikir bahwa dari WHV harus student, itu tidak bisa ditawar gitu ya, tidak membuka peluang dari visa-visa working lain. Ada banyak sekali teman-teman subkelas visa di Australia, dan ini memberikan peluang yang sangat baik untuk migrasi, baik secara temporary ataupun permanen. Nah, memang harus disesuaikan dengan masing-masing background, pengalaman kerja, preferensi, dan lain sebagainya, sehingga semakin terbuka ruang-ruang alternatif visa-visa yang banyak yang disediakan oleh Australia. Next. Nah, sedikit pembahasan soal apa itu WHV ya. Saya tahu mungkin mayoritas daripada teman-teman sudah pegang WHV saat ini, tapi tentu kita tidak bisa mengukur ukuran sepatu orang lain dengan ukuran sepatu kita gitu ya. Kita tetap memberikan kesempatan, karena saya yakin juga masih banyak peserta-peserta yang mungkin sekarang sedang menunggu-nunggu nih, war SDU-WHV-nya dibuka, kan gitu. Dan ada juga mungkin yang baru ingin mengetahui apa sih itu WHV. Jadi sedikit kita bahas Working Holiday Visa ini. Sebetulnya dia ada dua subkelas, teman-teman. Ada 462 dan 417. 417 untuk beberapa negara, dan Indonesia masuk ke dalam subkelas 462. Visa ini sebetulnya ditujukan bukan murni untuk bekerja saja ya, tapi untuk bekerja sambil berlibur, atau berlibur sambil bekerja, gitu. Nah, tapi karena memang kebanyakan kawan-kawan kita dari Indonesia akan memanfaatkan ini untuk full bekerja, karena ingin mengumpulkan uang, ya mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian, setiap negara ini sebetulnya memiliki kuota masing-masing dan metode aplikasi yang berbeda. Nah, kalau ada beberapa negara, misalnya India, Cina, segala macam, itu harus seleksi, bukan bukan war SDWHV itu, tapi dia harus kayak masuk ke point test gitu ya. Nanti dapat undangan langsung dari imigrasi, baru dia bisa apply. Tapi untuk Indonesia sekarang masih war SDWHV ya. Semoga tidak
tidak point test gitu. Karena kalau point test pertimbangannya jauh lebih rumit. Nah, sementara visa WHV ini kan harapan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia sebetulnya yang punya mimpi untuk mengubah kehidupan dengan migrasi ke Australia. Ada 3 jenis WHV, teman-teman. Ada WHV yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Masing-masing ini 1 tahun. Dan pada akhirnya nanti kalau syaratnya terpenuhi semua, akan memberikan masa tinggal selama 3 tahun. Teman-teman pasti sudah paham beberapa ya, bagaimana agar bisa memenuhi syarat agar masuk ke WHV kedua, agar bisa masuk ke WHV ketiga. Ada yang membutuhkan waktu kerja 3 bulan, ada yang membutuhkan waktu kerja 6 bulan, dan tentu di occupation yang eligible, serta di location-location yang eligible. Next. Apa saja yang bisa dilakukan dengan WHV? Ya tentu bekerja di berbagai sektor yang ditentukan ya. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Dan ada 2 condition sebetulnya yang wajib diimpose dalam visa ini. Yang pertama itu 8547 dan 8548. Ya intinya adalah pemegang WHV itu hanya boleh bekerja maksimal 6 bulan di satu employer yang sama. Jadi di satu employer dia nggak boleh lebih dari 6 bulan tuh. Dia harus pindah gitu. Kalau melewati itu gimana? Hati-hati. Ada ancaman cancellation visa. Nah, kalau udah di-cancel visa, sayang banget. Kalian nggak bisa lanjut ke WHV-WHV berikutnya. Kemudian ada studi maksimal 4 bulan atau 17 minggu. Ini per each visa ya. Jadi WHV itu kan 3 kali. Ya, WHV pertama kalian dapat 4 bulan studi right, WHV kedua 4 bulan, WHV ketiga 4 bulan studi right. Dan kemudian bepergian, masuk keluar dari Australia ke negara-negara lain, termasuk pulang ke Indonesia, selama visa masih berlaku. Karena dia ada travel rights dan multiple entry. Yang jangan sampai dilakukan adalah, nah ini banyak yang salah juga gitu ya. Karena WHV ini bisa di-apply baik di dalam Australia ataupun di luar Australia, banyak teman-teman yang ketika keluar dari Australia, misalnya pulang ke Indonesia, dia apply WHV kedua atau WHV ketiga dari Indonesia. Sementara visa WHV ini adalah visa yang bisa di-grant sesuai dengan di mana dia wilayah apply-nya. Jadi kalau teman-teman apply di luar Australia, maka WHV-nya itu hanya akan di-grant ketika Anda berada di luar Australia. Jadi kalau Anda apply di luar, terus Anda masuk ke dalam Australia, WHV berikutnya akan ditolak. Dan kalau sudah direfuse, akan sangat kacau. Jadi hati-hati kalau teman-teman ingin memutuskan apply dari luar. Kalau apply dari luar, ya stay di luar terus, sampai di grant gitu. Nah, itu kan sangat merepotkan. Next. Ini adalah persyaratan umum WHV, teman-teman, buat teman-teman yang ingin baru mencoba mendaftar gitu ya, dan yang sedang menunggu jadwal kapan nih for SD WHV. Usia saat mendaftar adalah 18 sampai 30. Beberapa negara sampai 35, tapi Indonesia memang dibatasi hanya sampai 30 tahun. Memegang paspor Indonesia tentunya, dan bukti kepemilikan dana minimal 5.000 Australian dollar. Banyak orang yang merasa berpikir, oh 50 juta, tapi jangan lupa teman-teman, kurs Australia lagi naik. Terakhir kalau nggak salah 11.000. Jadi jangan lupa soal kenaikan kurs itu. Memenuhi syarat kesehatan dan karakter. Ya, ini syarat-syarat umum ya. Kalian nggak sakit parah, dan kalian nggak punya catatan kriminal yang parah gitu di negara asal. Dan perlu dipahami juga bahwa WHV ini bukan visa yang bisa mengangkut atau membawa dependent. Jadi kalau kalian katakanlah sudah menikah, kalian sudah punya anak, ya nggak bisa satu orang apply WHV terus ngajak istri sama anaknya gitu. WHV bukan tipe visa yang seperti itu. Jadi dia sama seperti visitor. Satu orang, satu visa. Next. Kemudian ada juga persyaratan tambahan untuk WNI. Yang pertama sebetulnya ya diharapkan adalah sudah lulus dari pendidikan tinggi, sarjana atau diploma, ya tapi ini harapan pemerintah Australia sebetulnya. Kalau harapan dari teman-teman Indonesia ya kalau bisa, kalau lebih bagus gitu ya, ketika di pertengahan kalian apply WHV. Kenapa? Kaitannya ke depan nanti. Ada satu visa student yang jauh lebih mudah bagi kalian yang masih punya kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu. Karena kalau turun level atau beda, aplikasinya akan jauh lebih kompleks. Kalian butuh nasihat profesional tuh untuk apply dengan kondisi turun degree misalnya, atau switch dari satu background pendidikan ke background yang lainnya. Gitu. Dan syarat bahasa Inggrisnya ini sebetulnya functional English. Jadi kalau IELTS-nya minimal 4,5 ya. Kalau TOEFL IBT 32, PTE 30. Nah, ini tergantung
Ada yang merasa lebih mudah IELTS, ada yang lebih merasa gampangan IBT, ada yang lebih nyaman PTE, terserah pilih yang mana. Nah, kebanyakan orang khawatir nih dengan syarat bahasa Inggris. Aduh, saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Aduh, saya jauh banget bahasa Inggrisnya, segala macam, segala macam. Sebetulnya IELTS 4,5, IBT 32, PTE 30, itu cukup syarat yang cukup minim, teman-teman. Jadi, ya sebatas bahasa-bahasa dasar yang kalian bisa gitu ya, itu 4,5 udah dapet tuh. Nah, kebanyakan orang udah mental blocking duluan. Aduh, WHV ada syarat bahasa Inggris 4,5, udah deh nggak usah ikut deh gitu. Padahal kalau kalian masuk nih ke dalam salah satu syarat yang pertama nih, sedang menempuh pendidikan gitu ya, atau bahkan sudah lulus, IELTS 4,5 itu pasti dapat gitu. Nah, yang terakhir adalah ini yang paling penting, SDUWHV, Surat Dukungan Umum. Yang war-nya ini sangat ditunggu-tunggu nih. Banyak ribuan orang ya udah lagi bersiap untuk menghadapi war SDUWHV. Next. Ini biaya lama serta durasi WHV. Untuk sekarang biaya aplikasinya 670, ini adalah government fee ke pemerintah Australia. Ya tentu kalau teman-teman ingin didampingi oleh jasa profesional dalam apply WHV-nya, karena nggak jarang ya orang-orang yang sudah dapat SDU WHV, akhirnya apply visanya ditolak. That's why akhirnya setiap tahun tuh ada kuota-kuota yang tidak terpakai gitu ya. SDU WHV-nya sudah dikasih, di-apply WHV-nya ditolak gitu. Itu biasanya kuotanya diulang tuh sama pemerintah kita, dibuka lagi war berikutnya. Dan sayang banget, karena kalau kalian sudah ketolak, apply WHV-nya, ya kalian nggak akan masuk, atau nggak akan dapat lagi SDU WHV berikutnya. Jadi, untuk kesempatan pertama, harus benar-benar sangat hati-hati, gitu. Ya tentu ini berbeda nanti dengan lawyer fee. Lawyer fee-nya akan ada lagi nanti tergantung bagaimana masing-masing agent dan lawyer imigrasi. Lama prosesnya bisa 21 sampai 90 hari kerja, tapi processing time ini selalu update dari imigrasi. Pertanyaan umumnya biasa orang kalau apply visa itu berapa lama nih akan dikabulkan gitu kan, berapa lama prosesnya. Imigrasi itu sama sekali tidak pernah menetapkan berapa lama waktunya. Dia hanya akan memberikan estimation. Dan estimasi ini selalu berubah. Jadi bahkan kalau teman-teman isi tanggal, saya apply kira-kira tanggal segini, ya estimasinya berubah lagi tuh. Gitu. Makanya ini juga harus penting sekali diperhatikan dan menyesuaikanlah waktu-waktu kedatangan ke Australia dengan musim-musim pekerjaan tertentu gitu. Durasi visanya tadi sudah kita jelaskan ya, 12 bulan untuk satu visa dan bisa di-apply selama 3 kali WHV. Jadi total bisa dapat 3 tahun. Lumayan lah itu buat nabung. Next. Nah, ini syarat perpanjangan WHV. Ya, teman-teman yang sudah hold WHV pasti sudah paham nih, dan masing-masing punya strategi tersendiri. Ada yang full mau di wilayah regional, ada yang di wilayah regional atau di wilayah yang eligible cukup untuk memenuhi syarat aja dah. Kalau sudah selesai syaratnya untuk ke WHV berikutnya geser ke city kan gitu kan. Cari pekerjaan yang lebih ringan, atau ada yang die hard tetap di ujung cari pekerjaan yang berat, nggak masalah, yang penting cuan kan gitu. Tapi saran saya tetap perhatikan kesehatan teman-teman. Ada wilayah-wilayah yang kita sebut sebagai specified subclass 462. Nah, ini berbeda dengan wilayah regional. Hati-hati, tidak semua wilayah regional itu masuk ke wilayah WHV ini. Gitu. Kode posnya berbeda, tabelnya berbeda. Nah, ini juga nanti akan kaitannya dengan strategi bagaimana kita masuk ke dalam PR-nya gitu. Nanti akan dijelaskan juga. Ini udah saya jelaskan tadi, 3 bulan untuk WHV pertama menuju WHV kedua, dan 6 bulan untuk WHV kedua menuju WHV ketiga. Hati-hati hitungan bulannya, teman-teman. Nggak berarti bahwa, oke, kita dikontrak kerja selama 3 bulan, maka eligible untuk second WHV. Meskipun di wilayah yang eligible, meskipun untuk industri yang eligible gitu ya. Harus kalian ukur juga, kalau 3 bulan tapi ternyata seminggu hanya 2 hari atau 3 hari, hati-hati tuh. Itu kalian belum eligible tuh. Ada penghitungannya, detail, dan tergantung masing-masing perusahaan, dia megang, ada perusahaan-perusahaan yang megang labor agreement tertentu sehingga tetap bisa eligible dengan konsep seperti itu gitu ya. Makanya harus betul-betul diperhatikan. Tapi kalau yang tidak megang agreement tertentu, ya amannya adalah kalian hitung jam aja. Satu hari itu working hour-nya itu kan biasanya 7 jam full time. Jadi kalau kalian tidak diberikan working hour segitu per hari, atau tidak diberikan waktu kerja 5 hari per minggu, tambal di tempat-tempat lain gitu.
Nah, itu teman-teman holder WHV pasti sudah sangat paham. Nah, tapi ini juga penting dipahami oleh teman-teman yang baru ingin mulai War SD WHV. Next. Ini adalah eligible industry and eligible location yang tadi saya bilang, teman-teman. Ada beberapa industri saja dan ada beberapa location yang kalau kalian kerja di situ memenuhi waktu kerja yang ditentukan, maka kalian bisa apply ke WHV kedua dan WHV ketiga. Nah, ini harus dilihat, dan ini juga nanti erat kaitannya dengan bagaimana kita menentukan langkah atau membuka peluang sedini mungkin, memudahkan menuju ke working visa dan lanjut ke permanent resident. Ada beberapa industri, ada tourism and hospitality, ada plant and animal cultivation, fishing and pearling, tree farming and filling, construction, bus fire, natural disaster. Begitu juga dengan location-locationnya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini, dan lebih lengkapnya kalau kalian klik link itu, nanti akan ada kode posnya bahkan ya. Jadi, harus detail. Pastikan bahwa memang kode posnya di wilayah tersebut. Jadi, jangan kalian hanya berdasarkan gut feeling, firasat, oh ini masuk regional Australia kok, tapi kalian nggak lihat kode posnya. Kadang daerahnya sebelahan, perbatasan, ternyata yang satu masih regional, yang satu sudah masuk ke wilayah non-regional gitu. Jadi kalian harus betul-betul perhatikan bagian-bagian ini. Next. Nah, selesai dari WHV lalu apa? Ini yang poin utamanya. Ingin lanjut ke PR, bagaimana caranya? Tadi diingat tuh ya, slide yang sebelumnya juga sangat penting tentang eligible location and eligible industry. Kaitannya sangat erat tentang bagaimana nanti kalian menyiapkan jalan menuju PR. Next. Ini sudah dijelaskan tadi oleh Profesor Denny ya, ada family stream, ada working stream, ada business or investment stream, tapi business and investment ini lagi ditutup, dan ada opsi-opsi lainnya. Tapi kalau refugee and humanitarian ini jangan dipilih ya teman-teman ya, karena kebanyakan orang akhirnya jatuh ke refugee and humanitarian. Visa protection ini, kalau bahasa Prof. Denny itu, visa yang mudah di awal tapi sulit dirawat. Apply-nya kalian bisa gampang gitu ya, kalian apply asal-asalan juga bisa masuk tuh gitu. Nah, tapi semakin asal-asalan, semakin tidak berdasar, merawatnya semakin susah, semakin mahal. Dan itu hampir 90% menutuplah peluang PR, kecuali kalian dapat jackpot, misalnya tiba-tiba dapat jodoh gitu ya. Itu kan tidak semudah itu. Jadi saran saya kalau bisa singkirkan dulu opsi itu. Next. Kita akan masuk ke dalam working stream dulu. Kenapa? Karena ini adalah jalur PR yang paling populer. Kenapa akhirnya kebijakan migrasi sangat dibuka oleh pemerintah Australia dan menjadi bahan perbincangan atau perdebatan politik yang sangat hangat, bahkan panas ya, di pemerintah Australia, karena mereka butuh pekerja. Karena mereka butuh orang-orang yang mau bekerja di ladang-ladang, di tempat-tempat yang tidak mau dikerjakan oleh citizen di Australia. Jadi dibuka kesempatan itu agar apa? Agar negaranya bisa hidup. Karena kan kita tahu sektor-sektor di Australia itu tambangnya, buah-buahannya, sayur-sayurannya, sapinya, segala macam. Banyak orang-orang Australia yang tidak mau bekerja di sektor itu. Jadi dia butuh overseas worker, pekerja dari luar negeri. Dan ditambah pekerja dari luar negeri, dari Indonesia misalnya, memang memiliki perbedaan minimum penghasilan yang jauh berbeda gitu ya, yang sangat tajam, ya sehingga akhirnya supply and demand-nya ketemu. Nah, ini adalah visa yang paling favorit nih untuk orang-orang pindah ke Australia, merubah hidup, dan lain sebagainya. Ada yang langsung dapat PR, tapi lebih banyaknya mulai dari temporary working visa. Temporary dulu, baru PR. Jadi, one of a kind lah orang-orang yang bisa langsung ke permanent resident gitu ya. Next. Nah, ini juga sudah dijelaskan tadi oleh Profesor Denny, jenis-jenis visa temporary dan jenis-jenis visa permanennya. Ada di wilayah-wilayah umum dan juga ada di wilayah regional. Next. Kita masuk ke tips untuk memperbesar peluang ke working visa setelah dari WHV, teman-teman. Sebetulnya kata kuncinya adalah skill occupation list. Jadi beberapa teman-teman mungkin sudah paham, tapi bagi yang belum, kalian bisa googling nanti, skill occupation list, kalian enter, nanti akan keluar tuh.
kolom yang kalian bisa cari dan kalian bisa ketik occupation apa saja yang memberikan peluang atau kesempatan untuk apply ke visa-visa working. Occupation list ini, jadi setiap pekerjaan di Australia itu masuk ke dalam sebuah kode yang disebut dengan ENSCO. Ada OSCA, ada ENSCO. Nah, ini juga penting juga untuk teman-teman pahami. Kebanyakan orang salah. Skill occupation list yang sekarang kepake itu adalah ENSCO. Dan ENSCO-nya itu ada beberapa tahun, teman-teman. Ada tahun 2022, 2020, 2013 gitu ya. Nah, kalau untuk working visa, ENSCO yang kepake adalah 2022 dan 2013. Tergantung masing-masing occupation-nya. Kalian bisa cek itu nanti di kolom skill occupation list. Sekarang, yang terbaru itu adalah kode OSCA. Tapi dia hanya kode terbaru untuk acuan umum. Kalau untuk acuan visa, tetap pakainya ENSCO yang 2022. Nah, banyak orang akhirnya salah tuh. Dia ketik pekerjaan dia, oh masuk nih pekerjaan saya di dalam skill occupation list, misalnya healthcare gitu ya. Terus dia lihat ke kode ENSCO, diketik ENSCO, diklik. Ketika Anda klik pertama kali, itu masuknya ke OSCA tuh, bukan ke ENSCO. Pastikan harus diubah dulu ke ENSCO, baru kalian lihat pekerjaan kalian, apa aja job desk-nya, nah baru itu disesuaikan antara skill occupation list dengan kode ENSCO-nya. Gitu. Itu yang pertama. Cek skill occupation list, teman-teman. Sedini mungkin. Yang kedua adalah cek juga yang namanya job shortage. Kalian bisa ketik di Google, job shortage, enter. Nah, nanti apa bedanya? Kalau skill occupation list adalah profesi-profesi yang terbuka untuk apply working visa, kalau job shortage adalah profesi-profesi yang secara faktual lagi kurang nih tenaga kerjanya, gitu. Tidak semua pekerjaan yang lagi kurang tenaga kerjanya itu boleh apply visa. Dan sebaliknya, tidak semua pekerjaan yang boleh apply visa itu lagi kurang. Nah, strateginya adalah teman-teman, pastikan profesi yang kalian pilih ke depannya adalah yang ada di dua yang saya sebutkan tadi. Dia ada di skill occupation list dan dia shortage. Jadi secara hukum kalian bisa apply visanya dan secara kenyataan itu dibutuhkan. Sorry, tadi ada telepon masuk. Itu dibutuhkan. Jadi dua-duanya ketemu, semakin terbuka jalur kalian untuk apply visa. Dan jangan lupa kaitkan lagi dengan yang tadi dijelaskan di slide berikutnya. Eligible location dan eligible industry. Jangan sampai ketika kalian masuk WHV gitu ya, tahun pertama misalnya, ya kalian kerja aja, yang penting bisa untuk tahun WHV kedua. Yang penting bisa untuk tahun WHV ketiga. Sementara yang kalian pekerjakan, yang kalian lakukan, ternyata profesinya tidak terdaftar dalam occupation list sampai ke permanent resident. Contoh, teman-teman, yang mungkin beberapa teman-teman baru tahu ya. Aged care itu adalah profesi yang sangat populer. Karena dianggapnya sangat dibutuhkan nih. Nah, tapi jangan lupa, aged care itu sudah dihapus dari skill occupation list, teman-teman. Jadi kesempatannya kecil sekali sekarang untuk aged care. Walaupun di job shortage, dia termasuk pekerjaan yang dibutuhkan gitu ya. Ya tapi mau gimana? Secara hukum, aged care lagi ditutup. Nah, ini yang banyak orang merasa dia bekerja di sektor hospitality, tadi kan masuk tuh di WHV ya. Dia kerja di aged care, ternyata mau apply 482, nggak kebuka. Mau apply 494, nggak kebuka. Padahal bahkan ada yang sudah sambil ambil pendidikannya dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi kalian harus bisa menganalisa itu tuh. Sesuaikan semuanya dan pastikan bahwa jalannya terbuka sampai ke PR. Gitu. Kalian bisa lakukan sendiri dengan bekal yang kami berikan, atau kalian juga bisa minta bantuan-bantuan profesional untuk menyediakan pathway to PR, roadmap to PR, atau peta jalan menuju PR. Next. Nah, ini adalah salah satu contohnya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat tadi ini di sebelah kiri ya, ada WHV Specified Subclass 462. Salah satunya adalah Industry, Tourism, and Hospitality. Katakanlah kalian punya preferensi atau ketertarikan di bidang ini. Dari bidang-bidang ini, teman-teman, kalian harus petakan nih. Ini profesinya apa sih? Misalnya kalian ingin bekerja di kafe atau restoran. Apa aja sih pekerjaan di kafe dan restoran? Gitu. Konversi menjadi bentuk job list-nya. Oh, saya mau di bagian cook-nya deh.
Atau saya mau di bagian chefnya. Jadi jangan kerja di cafe restoran, tapi bagian cleaning service-nya misalnya gitu ya. Ternyata nggak masuk ke dalam occupation list. Keliru jadinya pemilihannya. Nah, jadi kalau kalian sudah petakan preferensi kalian, kalian sukanya di mana, karena kan orang kalau kerja tapi nggak sesuai kesukaannya kan agak berat tuh. Jadi sesuaikan dengan preferensi kalian, kemampuan kalian, kenyamanan kalian, di industri WHV, di lokasi yang eligible juga, dan pastikan profesinya masuk ke dalam skill occupation list. Cook misalnya. Cook ini adalah profesi yang cukup tersedia banyak nih di visa-visa nih, 494, 482, sampai ke PR-PR-nya nanti bisa kalian cek gitu. Nah, kalau dia tersedia di temporary visa, pastikan juga PR-nya. Karena beda. Kalau kalian temporary-nya 482, maka PR 186. Kalau kalian temporary-nya 494, PR 191. Kan gitu. Yang satu tanpa skill assessment, yang satu pakai skill assessment. Ya. Jadi sesuai kemampuan kalian tuh nanti untuk memilihnya. Waduh, kalau pakai skill assessment kayaknya saya berat nih. Saya ambil yang nggak pakai skill assessment aja deh ya, Mbak. Incernya 482. Tapi kalau 482, 186 itu butuh ketergantungan sama perusahaan terus-menerus. Sampai kalian dapat 186 permanennya sampai 2 tahun ke depan. Tapi kalau 494 regional, pertama doang kalian butuh ketergantungan sama perusahaan. Dan memang dia ada skill assessment. Tapi setelahnya sudah 3 tahun, kalian bisa apply 191, itu udah nggak butuh ketergantungan sama employer lagi. Yang penting kalian tinggal di wilayah regional selama waktu yang ditentukan, bisa langsung apply PR. Gitu. Jadi 494 itu asik banget sebetulnya. Ini contoh yang pertama, teman-teman. Yang kedua, next. Ada nggak yang kedua? Oh, ada. Nah, ini juga salah satunya gitu ya. Misalnya sama nih, industrinya tourism and hospitality. Di bagian apa nih? Bagian turismenya ya. Ternyata kalian senang nih jadi tour guide. Kebetulan tour guide ada di 482. Eh, Salah satu visa yang kalau untuk orang Indonesia dia nggak pakai skill assessment. Dan bahkan hanya butuh pengalaman 1 tahun, teman-teman. Jadi ini kalau kalian selama 3 tahun, ya katakanlah casual atau part-time gitu ya, tinggal jam kerjanya dicocokin aja nanti sama full-time tuh jadi berapa. 1 tahun kurang lebih 1.790 working hour gitu. Nah, 1 tahun kalian punya pengalaman itu, kalian bisa apply 482. Kalau kalian bisa menyenangkan hati employer-nya kan gitu. Jadi mau disponsorin. Nah, pemilihan-pemilihan ini teman-teman, semakin dini, sedini mungkin dipetakan, itu akan semakin bagus gitu. Karena kalian akan betul-betul bisa memanfaatkan waktu selama 3 tahun untuk membuka kesempatan-kesempatan eligibility untuk apply ke visa yang banyak ini sebetulnya. Jadi kalian mengumpulkan nih syarat-syarat itu semua. Kalian nanti bisa apply student, kalian bisa langsung apply ke working visanya bisa 482, bisa 494, dan lain-lain. Jadi semakin banyak pilihan, dan pilihan itu modalnya adalah persyaratan, persyaratannya dikumpulkan sedini mungkin dengan peta jalan yang dipetakan seawal mungkin juga. Next. Nah, ini website cari kerja sebetulnya, ya teman-teman bisa pakai cara-cara yang kalian suka lah. Ada yang pakai teman-teman di WhatsApp kan gitu. Ya ada yang bisa dari website kerja juga, ada yang bisa langsung di tempat wilayah-wilayah regionalnya, kenal sama orang-orang sekitar, ditawarin kerja, dan lain-lain sebagainya. Tapi ini website yang bisa kalian akses juga untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan preferensi kalian dan sesuai dengan strategi kalian yang kalian susun gitu ya, untuk mengejar PR. Next. Nah, bagaimana jika belum memenuhi persyaratan untuk langsung loncat ke working visa? Jangan protection. Itu berat gitu. Menutup peluang PR tuh. Kasihan gitu. Nah, kalian bisa masuk ke Sekoci Visa Student. Next. Nah, ini adalah step by step-nya teman-teman. Pilih program studi dan institusi gitu. Banyak sekali yang telepon ke kami. Saya studinya apa aja deh. Yang penting dapat visa studi, masuk, saya dapat waktu tambahan gitu. Nah, itu keliru tuh. Karena kalau kalian masuk ke visa student, itu ada condition working yang berbeda dengan WHV. WHV kalian bisa full time, student nggak bisa. Maksimal cuma 48 jam per 2 minggu.
Itu sangat jauh sekali tuh bayangan saya penurunan pendapatannya. Ditambah kalian juga harus punya kewajiban bayar biaya studinya kan gitu. Jadi memang studi ini harus dipetakan benar-benar program studi dan institusinya agar bisa ke visa-visa selanjutnya sampai mengamankan langkah menuju PR gitu. Nah, eh, kami juga bisa mencarikan apa namanya education provider ya, institusi pendidikannya yang bisa memberikan bayarannya, misalnya installment gitu, dicicil, nggak langsung 10.000 satu semester, nggak. Ada yang per bulan, sangat memudahkan gitu ya. Nah, kemudian cek persyaratan masuknya, siapkan dokumen penting, daftar ke institusinya, dan dapatkan COE. COE ini Confirmation of Enrollment, yang kalau kalian bayar, letter offer dulu pertama, penawaran dari kampus, kita bayar, terus nanti dapat COE. Kalau nggak ada COE, ya nggak bisa apply tuh student visanya gitu. Jadi sedini mungkin, sudah harus dicari kampus-kampusnya. Dan saran saya teman-teman, kalau untuk daftar student visa ini ya, hire profesional. Bukan, wah biar emang dipakai aja. Enggak begitu. Karena kalau kalian pakai profesional yang apa paham soal-soalan ini gitu dan kerjasama dengan banyak institusi, biaya pendaftarannya itu kalian gratis untuk dapat letter of offer. Kalau kalian apply sendiri, sekali mengajukan aplikasi untuk letter of offer, satu institusi itu bisa $80, bisa $100, $120 gitu ya. Kalau kalian apply 10 institusi gitu misalnya, yang penting kan apa namanya, nggak tahu nih kampus mana yang mau nerima gitu ya, ya itu udah lumayan tuh, 100 kali 10 1.000 kan gitu. Tapi kalau kalian pakai profesional yang punya kerjasama dengan kampus-kampus tersebut, gratis biaya itu. Nah, itu salah satu strategi yang penting juga tuh. Sampai nanti akhirnya mengajukan student visa. Next. Nah, ini juga syarat utamanya, teman-teman. Lembaganya harus terdaftar di KRAIKOS, kemudian punya confirmation of enrollment, tadi yang saya bilang, membuat pernyataan sebagai genuine student. Nah, ini penting nih. Ada perbedaan dulu dengan sekarang syaratnya. Kalau dulu ada syarat namanya genuine temporary entrance. Kalau sekarang diganti, syaratnya jadi genuine student. Bedanya apa? Bedanya dulu, orang mau studi di Australia, itu harus meyakinkan, berjanji, pasti akan pulang ke negara asalnya. Kalau nggak bisa menunjukkan itu, tolak, refuse. Sekarang diganti syarat itu. Syarat itu udah nggak berlaku, diganti dengan namanya genuine student entrance. Genuitasnya, kesungguh-sungguhannya itu bukan untuk tinggal sementara dan pulang, bukan. Tapi sungguh-sungguh untuk belajar, sungguh-sungguh untuk menjadi student, gitu. Pulang itu cuma syarat tambahan aja tuh. Kalian nggak perlu membuktikan bahwa saya pasti akan pulang kok ke negara saya, nggak. Nah, ini juga yang perubahan ini yang penting juga untuk kami sampaikan. Karena kebanyakan akhirnya orang salah kaprah. Dia masih nyusun statement itu, pokoknya nunjukin bahwa saya akan pulang kok, saya akan pulang kok. Padahal udah bukan itu tuh yang dituju. Yang sekarang dituju adalah, saya adalah student yang genuine, yang benar gitu. Saya memiliki niat untuk menjadi student. Itu juga penting juga untuk disusun dengan pengetahuan hukum keimigrasian yang paling update. Kemudian memiliki asuransi. Asuransi ini juga, ya kalau satu orang itu 1 tahun, asuransi student 800-an lah. Kalau bawa keluarga, repot. Kenaikannya tinggi. Jadi kalau kalian pasangan, suami istri misalnya, bisa naik sampai 3.000, 4.000. Kalau bawa anak lebih tinggi lagi. Bisa sampai 8.000, 10.000 per tahun. Jadi tinggi banget. Ada bukti kemampuan finansial dan kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini juga penting, teman-teman. Finansial harus ada gitu ya. Jadi yang paling penting adalah menunjukkan, nih, rekening saya duitnya banyak, intinya gitu. Makanya jangan dihambur-hamburkan uangnya sedari dini gitu. Karena itu salah satu syarat untuk apply visa student. Nggak harus disetor, yang penting ada di rekening. Kemudian pemeriksaan medis dan bebas dari catatan kriminal. Ini kita bilang, apa namanya, health and character requirement. Next. Nah, ini juga ada yang dibilang showing money gitu ya. Uang yang harus ada di rekening tadi yang saya bilang. Jadi ada biaya perjalanan, ada biaya kuliah selama 12 bulan pertama, dan juga biaya hidup. Jadi kalian jangan cuma ngumpulin sebatas, oh aplikasi student visa berapa sih? 2.000, 20 juta. Ada nih duitnya. Ya nggak cuma sebatas itu. Kalian harus nunjukin showing money. Dan showing money-nya sekitar sekian lah. Yang dalam slide ini. Biaya perjalanan 2.000 ditambah biaya kuliah selama 12 bulan pertama, tergantung masing-masing institusi yang kalian pilih. Di sini saya kasih contoh misalnya
50.000 untuk 3 tahun gitu ya. Berarti tinggal dibagi 3 aja tuh untuk setiap 12 bulan, jadi 16.600. Sama biaya hidup selama 12 bulan ini ditentukan dalam regulasi dan bisa naik dari tahun ke tahun. Kalau sekarang itu, kalau single, 29.710. Wajib itu. Tinggal di total, itu yang harus ada di rekening kalian. Gitu. Syarat ini bisa diganti sebetulnya teman-teman, ada alternatifnya. Kalau kalian bisa menunjukkan penghasilan orang tua yang selama 1 tahun itu setidak-tidaknya 857.856 Australian dollar. Gitu. Alternatif. Kalau yang kiri nggak bisa, ya ganti yang kanan. Gitu. Next. Ya, ini biaya lama proses dan durasi student visa. Biaya aplikasinya sekarang 2.000, setiap 1 Juli naik. Nah, kalau visa ini bisa bawa keluarga. Bisa bawa anak, bisa bawa istri. Tapi konsekuensinya nanti soal apa namanya, insurance, mahal banget insurance-nya gitu. Kebanyakan orang berstrategi akhirnya ya anak istrinya pakai visitor aja deh, jangan pakai studentnya juga. Tapi ada juga yang nggak apa-apa ikut pakai student karena mereka punya strategi lain. Misalnya apa? Ya misalnya akhirnya yang kerjanya lebih banyak, misalnya gitu kan, untuk nabung-nabung. Tergantung preferensi kalian. Lama prosesnya 5 minggu hingga 8 bulan, tergantung sektor program studi, dan juga tergantung update imigrasi, dan durasi visanya juga beragam. Biasanya dia dikasih durasi program studi plus tambahan waktu, antara 1 sampai 6 bulan setelah studi selesai. Tergantung jenjang program studi, teman-teman. Gitu. Jadi jangan merasa, oke, apply deh, student, studi apa aja, yang penting dapat visa tambahan. Akhirnya apply semurah-murahnya, masa studinya cuma 3 bulan, ya kalian cuma dapat 3 bulan tambah 1 bulan, 4 bulan doang. Kan gitu, sayang banget. Mesti dipetakan strategi yang jitu gitu ya. Next. Setelah student apa? Udah apply nih student misalnya ya. Nah, setelah student itu teman-teman, makanya kalian harus pilih program studinya dengan baik dan benar, dan kalian prediksi ke depan, apakah ini terbuka untuk visa lainnya gitu ya. Tujuannya adalah agar apa? Agar lompatan visanya tuh rasional dan terukur. Jadi ada visa 485, beberapa dari kalian pasti sudah dengar visa ini 485, dia ada 3 stream, nanti saya akan bahas lebih lanjut lagi. Tidak semua student lulusan bisa apply 485. Nah, banyak orang yang salah kaprah tuh. Apa aja deh studinya. Nanti habis dari visa student bisa 485 kok. Ternyata studi dia nggak eligible, waktunya kurang, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi hilang kesempatan untuk nambah 1,5 tahun, ada yang sampai 3 tahun, ada yang bahkan sampai 5 tahun di 485. Next. Ada 3 stream, teman-teman, di visa ini. Ada Post Vocational Education Work Stream, ini adalah lulusan-lulusan TAFE, misalnya gitu ya. Ada Post Higher, ini lulusan degree, S1, S2, makanya tadi saya bilang, kalau belum lulus lebih bagus tuh apply WHV. Kenapa? Studentnya dia bisa lebih mudah untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. S1 misalnya. Nah, S1 itu kalau udah 3 tahun, secara syarat umum, dia eligible untuk Post Higher Education Work Stream. Kalau kalian ambil di wilayah regional, lebih bagus lagi. Kenapa? Kalian bisa 2 kali dapat. Misalnya nih, di yang angka 2 ini kalian dapat 3 tahun, lalu kalian di wilayah regional, sekolahnya, dan tinggal di wilayah regional itu dengan kode pos yang spesifik ya, ada tabelnya, kalian bisa dapat tambahan 1 tahun atau 2 tahun lagi. Jadi 485 itu kalau dimaksimalkan sehebat mungkin, itu bisa sampai 5 tahun loh ngasih waktu tambahan, dan nggak perlu ketergantungan dengan employer. Canggih gitu. Next. Nah, ini masing-masing tabel perbandingan ketiga stream tersebut ya, teman-teman ya. Sebetulnya ada syarat umumnya yang sama lah untuk 3 stream ini. Misalnya usianya nggak boleh di atas 35 tahun, kecuali untuk yang program degree, kalau kalian ambil S2 di bidang apa, by riset ya, nah itu kalian bisa tuh di atas 35. Tapi untuk usia-usia kita nih, untuk usia-usia kalian gitu ya, WHV, yang maksimal 30, ya agak susah lah kalau untuk masuk yang ke tadi gitu. Ya tapi bukan berarti nggak bisa. Tapi usia itu di bawah 35, teman-teman, dan itu tadi, pilihannya. Banyak nih teman-teman yang, ambil pastry ya, ambil cook, ambil montir misalnya gitu-gitu ya, yang TAFE. Padahal kalau di TAFE, yang pertama ini, Post Vocational Education Workstream, dia nggak bisa dapat 485 kedua yang paling kanan tuh, yang second ini nih. Jadi ya paling cuma bisa dapat 2 tahun. Tapi kalau kalian ambil yang tengah,
post higher education workstream dan di wilayah regional, kalian bisa ada kesempatan perpanjangan. Kan banyak orang-orang yang, saya mau ambil di wilayah regional lah. Kenapa? Lebih mudah migrasinya. Mudahnya gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Katanya lebih gampang aja. Nah, ini saya kasih tahu salah satunya gitu ya. Wilayah regional, tapi harus spesifik kode posnya 485 post higher education, kalian bisa dapat perpanjangan waktu antara 1 sampai 2 tahun lagi. Dan sangat amat berguna banget untuk ngumpulin experience untuk apply visa antara 482, 494, atau visa-visa lain. Atau bisa langsung PR, 186 kalau punya 3 tahun pengalaman kerja. Next. Nah, ini adalah contoh pathway, teman-teman, dari seluruh yang saya jelaskan tadi. Ya, sebetulnya ini adalah menentukan langkah-langkah. Sebetulnya, masalah imigrasi ini pada akhirnya kayak main game, teman-teman. Kalau teman-teman pernah main game gitu ya, yang mengembangkan skill gitu kan harus pilih hati-hati tuh. Sedini mungkin poinnya pakai skill yang ini deh, biar yang skill atasnya kebukaan gitu kan. Sehingga poinnya proporsional, skill paling tingginya jadi paling kuat ya gitu-gitulah. Tapi ini adalah game of life. Game di dunia nyata, teman-teman. Jadi kalian harus betul-betul siapkan dengan baik. Ini adalah pathway yang umum gitu ya, dari 462 ke 500, 500 ke 485, 485 nanti pilihannya ada lagi 482, 494 gitu ya. Atau langsung yang point test 189, 190. Ya dari 482 ke 186, 494 ke 191 ya. Ya tiba-tiba kalian beruntung lagi stres-stres yang mana nih? Dapat jodoh. Jadinya subclass 820 partner visa kan gitu. Semua itu bisa terbuka teman-teman, dan sepanjang kalian memahami ini sedari awal, kalian bisa antisipasi sedini mungkin. Semakin banyak celah-celah yang terbuka, maka WHV kalian, golden ticket kalian, bisa dimaksimalkan dengan baik untuk menjadi PR. Nggak sia-sia, golden ticket akhirnya jadi masuk visa refugee yang dirawatnya itu setengah mati. Gitu. Next. Poin penting yang harus diingat, teman-teman. Jadi begitu WHV Anda habis masa berlakunya, status Anda tuh akan menjadi ilegal. Tidak sah. Makanya jangan sampai mepet-mepet kalau bisa gitu ya. Kalau udah mepet ya segera cari temukan langkah yang tepat gitu. Karena kalau sudah ilegal, unlawful, kalau ketangkap imigrasi itu biayanya lebih mahal, teman-teman. Kalian bisa ditahan, sekali dalam tahanan itu kalian bisa 5.000 ditagih tuh, teman-teman. 5.000, 5.000, 5.000, 7 hari deportasi. Kalian dideportasi dengan punya utang, kalian nggak bisa apply visa lain selain kalian lunasi dulu utang tersebut. Gitu. Jadi jangan ditunda, teman-teman, segera rancang strategi tersebut. Next. Mulai rencanakan masa depan kalian, para WHV fighter. Kami punya satu program yang tadi kami bilang sebagai peta jalan menuju PR. Nah, peta jalan menuju PR ini akan kami lakukan detail, spesifik, karena masing-masing orang itu punya kondisi yang berbeda. Game of life-nya akan berbeda nanti tuh. Visa yang mana gitu ya, disesuaikan dengan preferensi, kemampuan, background, dan lain sebagainya. Nah, kami menetapkan deposit untuk peta jalan menuju PR. Tidak mahal, hanya 550 Australian dollar. Kami sebut deposit, bukan biaya. Kenapa? Karena ini investasi. Jadi nanti dari 550 ini, kalau kalian ke depan sudah menemukan kesempatannya nih dan peluangnya, persyaratannya, apply visa tertentu, dan kembali menggunakan integrity untuk apply-nya, maka biaya aplikasi tersebut sudah dikurangi dengan 550 yang kalian sudah gunakan untuk menyusun peta jalan ini. Jadi nggak ada duit hilang sebetulnya. Makanya kita bilang ini investasi. Investasi game of life. Gitu. Next. Disclaimer, teman-teman, ini bukan nasihat hukum, legal advice ya. Jadi kalian bisa gunakan ini sebagai insight, knowledge gitu. Tapi kalian tidak bisa gunakan ini sebagai nasihat hukum yang biasa diberikan untuk masing-masing orang. Beda orang, beda cerita. Beda background, beda game of life, teman-teman. Next. Ini website kami, Integrity Law Firms. Kalau kalian buka, kalian akan dibawa ke 2 stream, Indonesia atau Australia. Kalau mau consult masalah Australia, klik Australia, ya kalian akan dibawa ke nomor WA, lawyer integrity yang kompeten di bidang imigrasi. Next. Ini tim kami, teman-teman, semuanya. Sebagian bekerja untuk pekerjaan Australia, sebagian bekerja untuk pekerjaan Indonesia, dan kadang juga kami join tim. Karena banyak sekali perkara-perkara yang membutuhkan 2 sektor hukum, antara Indonesia dengan Australia. Next.
alamat kantor kami di Jakarta, di Melbourne, dan di Sydney. Dan doakan kami akan segera buka juga di Brisbane and di Perth. Karena banyak sekali juga teman-teman kita yang butuh bantuan di wilayah-wilayah tersebut. Next. Itu aja slide yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Syifa. Baik, terima kasih banyak Mas Razif atas penjelasan yang sangat komprehensif dan aplikatif. Semuanya dijawab berdasarkan pengetahuan dan juga pengalaman Mas Razif selama ini mengurusi sebagai LA Associate di Integrity terkait dengan migration ke Australia. Nah, untuk teman-teman semuanya, saya yakin pasti sudah tidak sabar untuk bertanya dan akan dijawab juga oleh Mas Razif serta mungkin nanti bisa dibantu oleh associate kami yang lain. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, mari kita dokumentasikan dulu momen hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang bersedia untuk mengaktifkan kameranya, boleh diaktifkan dulu. Mungkin kami tunggu selama 1 menit ya, sampai yang lain mungkin ada yang perlu siap-siap dulu untuk on cam. Gitu. Ya, rekan saya akan membantu untuk mengambil fotonya. Nanti akan dihitung dan karena di sini banyak sekali ya teman-teman yang bergabung, jadi mungkin butuh beberapa kali foto nanti dari rekan saya begitu. Oke, boleh Kak? Baik, Bapak Ibu, saya mulai untuk aba-abanya. 1, 2, 3, slide 1, slide kedua, 1, 2, 3, slide berikutnya, 1, 2, 3, dan slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan untuk on cam untuk sesi dokumentasi kita. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan klik tombol raise hand dan kami akan memprioritaskan penanya yang bersedia untuk mengaktifkan kameranya ya. Baik, ini dari tadi sudah ada Pak Lutfi yang raise hand, boleh silahkan langsung bertanya. Mungkin boleh menyebutkan nama ya, lalu langsung bertanya. Ya, selamat siang Kak Syifa dan Kak Nazib. Siapa tadi? Saya Muhammad Lutfiano dari Bekasi. Saya ingin bertanya Kak, kan untuk pekerjaan sendiri itu yang dibutuhkan Australia itu kan berbeda-beda ya Kak setiap tahunnya karena Australia itu kan dinamis ya. Apakah integrated lawyer ini bisa mengasihkan saran pekerjaan yang terbaru seperti migration lawyer bahwasanya kalau misalnya pekerjaan ini lagi hype di tahun ini dan akan hype 5 tahun ke depan atau semacamnya seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Ya, baik, terima kasih. Mungkin Mas Razif atau Prof. Denny akan membantu menjawab ya. Rajib. Ya, makasih Prof, Mas Lutfi, dan Mbak Syifa. Ya, kalau kami ya, sebetulnya untuk menganalisa pekerjaan-pekerjaan apa yang akan hype dan lain sebagainya itu sangat tergantung dengan kebijakan dari pemerintah. Dan kalau sudah bicara dengan kebijakan politik tersebut, perubahannya cukup signifikan. Tapi gampang aja sebetulnya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, kalian buka job shortage list, di situ nanti itu lembaga resmi itu dari pemerintah Australia, dan dia juga akan memberikan analisa di situ. Mana pekerjaan-pekerjaan yang di tahun ini sedang sangat dibutuhkan dan akan bertahan untuk 2, 3, sampai 5 tahun ke depan gitu ya. Ya, tapi lagi-lagi, itu tidak benar-benar bisa dijadikan patokan, karena pada akhirnya juga siapa yang akhirnya nanti menang pemilu, kemudian perubahan-perubahan politik dan lain sebagainya itu bisa mengkat kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar sangat sedang diupayakan oleh pemerintah Australia sendiri gitu ya, atau sangat dibutuhkan sama industri. Tapi ternyata berdasarkan perolehan suara untuk mendapatkan kekuasaan di Australia harus di-cut. Contohnya apa? Aged care tadi yang saya bilang. Masih merah di job shortage, tapi tiba-tiba di-cut. Nah, tapi jangan khawatir, karena di-cut itu belum tidak berarti betul-betul tidak ada kesempatannya. Tetap ada kesempatannya, tapi jadi lebih kecil. Yang tadinya semua perusahaan aged care bisa rekrut orang dari luar, tapi ada persyaratan tambahan.
Jadi perusahaan aged care-nya harus kerjasama dulu dengan pemerintah Australia, daftar dulu dengan labor agreement, dengan labor partinya gitu ya, labor unionnya. Kalau sudah dapat izinnya, baru akhirnya dia boleh rekrut pekerja dari luar. Ya, jadi sebetulnya dalam hukum imigrasi semua bisa ada jalannya, sepanjang memang kita petakan sedini mungkin gitu. Mungkin itu Mas Lutfi, Prof. Jika ada tambahan, Prof, izin Prof. Cukup, cukup. Lanjut dulu aja. Banyak penanya soalnya itu. Mungkin soalnya sebentar lagi maghrib ya, Ya, baik. waktu Jakarta. Baik, untuk Mas Lutfi, berikut jawaban yang telah diberikan Mas Razif. Mungkin kalau ada follow-up question, untuk yang sudah mendapat kesempatan bertanya secara langsung, bisa diketik di kolom komentar dulu. Kami akan lanjut ke penanya selanjutnya dulu, yaitu atas nama Pak Rozak. Silahkan, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Rozak, saya dari Jakarta. Saya sempat ngecek ya di MLTSSL ya, apa itulah ya. Nah itu beberapa job listnya itu eligible yang saya inginkan gitu kan ya. Dan juga ikut juga dengan saran dari Mas Razif tadi mengkaitkan antara kebutuhan dari pihak sana Aussie, terus habis itu dengan yang kita minati plus ada program itu open atau enggak gitu. Nah, ketika saya lihat di shortage itu ada ada keterangan S atau shortage, kemudian ada no shortage. Nah, itu pertama keterangannya itu maksudnya gimana gitu kan ya. Kan ada keterangan di NSW itu shortage atau merah gitu, di Victoria itu tapi hijau. Nah, kayak semacam itu. Terus kalau misalkan occupation list-nya itu masuk. Nah, itu ketika dikaitkan dengan program Dama itu gimana ya? Karena saya dari tadi nungguin nih penjelasan tentang Dama. Katanya saya dapat info bahwa itu katanya sih lebih mudah mungkin ya karena memang itu dibutuhkan banget gitu mungkin di area itu. Nah, jadi mengkaitkannya dengan program Dama itu seperti apa? Itu sih, Mas. Terima kasih. Rajib, silakan. Ya, Prof. Begini, Mas Rozak, kalau untuk membaca job shortage, kalau hijau itu not shortage, berarti dia shortage itu kan kekurangan ya. Jadi kalau hijau not shortage ya dia lagi nggak kekurangan gitu. Dia lagi cukup pekerja aja. Tapi kalau cukup, apakah benar-benar nggak ada peluang sama sekali? Ya nggak juga. Kadang kan ada luck juga di situ tuh. Ada pekerjaan-pekerjaan yang non shortage, tapi ada aja klien yang ternyata dapat pekerjaan di situ kan gitu. Ya tapi tentu secara rasionalitas yang wajar gitu ya, di tempat-tempat yang kekurangan itulah yang lebih banyak kesempatannya kan gitu. Nah itu soal SNS segala macamnya, warna-warna merah, hijau, nanti ada juga warna orange. Itu kalau diklik ada penjelasan sih sebetulnya. Kalau yang atasnya tuh kode-kode, itu kode-kode state-nya, kode-kode negara bagiannya kan gitu. Ada Western Australia WA jadinya, ada Northern Territory NT, ada Victoria VIC kan gitu-gitu aja. Jadi di masing-masing state itu memang kebutuhannya berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga namanya Dama Visa. Nah, Dama ini sebetulnya visanya beragam. Dama ini visanya bisa 482, bisa 494, bisa 186. Cuma, Dama ini adalah wilayah yang lebih khusus daripada wilayah regional. Saat ini Dama ada di 13 wilayah. Kalau teman-teman buka website imigrasi, ada di situ 13 wilayahnya. Dan dia punya skill occupation list tersendiri. Gitu. Misal, ada orang yang bekerja sebagai aged care, seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita klik di skill occupation list umum, kita ketik aged care, itu nggak ada. Nggak ada tuh visa untuk apply 482, 494, 186 gitu ya. Tapi untuk wilayah Dama, dia punya list occupation tersendiri. Nggak ikut list occupation yang umum. Yang tadi dibilang MTLSSL gitu ya, atau CSOL gitu. Enggak. Kalau Dama, dia punya occupation list khusus. Makanya, bisa buka website masing-masing Damanya, nanti ada tuh occupation tersendiri dia. Jadi nggak pakai MTLSSOL, nggak pakai ROL, nggak pakai CSOL, tapi occupation list khusus Dama. Gitu. Nah, kenapa visa Dama ini jauh lebih dibilang memudahkan? Ya bukan katanya-katanya, karena memang untuk wilayah Dama, seperti yang saya bilang tadi, dia adalah wilayah yang lebih spesifik dari regional. Jadi
wilayah Dama tuh pasti di regional, tapi tidak semua wilayah regional itu wilayah Dama. Kan gitu. Jadi memang ditetapkan banget sama pemerintah, pengen didorong ke sana arah migrasi. Ini potensinya ada, tapi nggak ada pekerjanya. Jadi dorong ke sana. Apa kemudahannya? Banyak fleksibilitas yang diberikan. Contoh misalnya untuk orang-orang yang sudah usianya di atas 45 tahun. Visa itu secara umum syarat usianya 45 tahun. Secara umum ya. Tapi di wilayah Dama, syarat 45 bisa dinaikin. Ada yang 50, ada yang 55. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang udah saya bahas, occupation list. Yang di umum nggak ada, tapi di wilayah Dama ada. Gitu. Yang ketiga, masalah gaji, salary. Biasanya perusahaan berat untuk ngasih sponsor karena minimum salary-nya tinggi, misalnya gitu ya. Harus 78.000. Tapi di wilayah Dama tuh bisa dikurangin. Bisa salary cash-nya bisa 55.000, sisanya diganti misalnya dengan biaya rumah, tempat tinggal, dan lain-lain. Bahasa Inggris misalnya, 494, itu syarat bahasa Inggrisnya lumayan tinggi tuh. Kalau nggak salah 6 deh, 494 tuh. Tapi kalau 494-nya masuk lewat jalur Dama, itu ada pengurangan tuh. Bisa 5, bisa 5,5, bisa 5, bisa 4,5 gitu ya. Tergantung. Nah, jadi kemudahan-kemudahan itu secara hukum akan sangat membantu teman-teman yang memiliki hambatan. Hambatan occupation list, hambatan pengalaman kerja. Pengalaman kerja juga. 494 itu pengalaman kerja 3 tahun. Nggak boleh 1 tahun. Nah, tapi di wilayah Dama bisa jadi hanya 1 tahun saja. Tapi visanya 494. Gitu. Jadi kemudahan-kemudahan itulah yang ditawarkan sama visa Dama. Dan memang harus dicek masing-masing. Dari 13 Dama itu, apa namanya, mana yang occupation list-nya menyediakan dan mana yang paling sesuai dengan background daripada teman-teman, termasuk Mas Rozak. Begitu, Mas Rozak. Oke. Saya ingin komentar umum aja, Mbak Siva. Saya lihat di kolom chat ada yang nanya apakah ada rekamannya video webinar ini. Ada. Nanti semua sebenarnya webinar-webinar kita yang setiap bulan dilakukan, sekali untuk Australia, sekali untuk Indonesia, semuanya di-upload di website Integrity. Nah, ini WHV ini sudah kali ketiga ini. Jadi kalau teman-teman pengen akses yang sebelum-sebelumnya juga ada. Atau teman-teman bisa juga nanti akses melalui YouTube Integrity Law Firm. Ketik aja Integrity Law Firm. Nah, itu video-video webinar kami yang kaitannya dengan WHV, imigrasi, dan lain-lain. Itu semua ada di situ. Begitu juga dengan presentasi. PowerPoint-nya juga akan ada di website kami. Itu aja. Baik. Prof dan Mas Razif, Kak Syifa, izin satu pertanyaan yang menurut saya krusial untuk teman-teman semuanya juga terkait dengan pengalaman kerja kan minimal 2 tahun, minimal 1 tahun, sedangkan WHV itu kan 6 bulan ya dalam satu tempat lokasi gitu kan ya. Nah, itu berarti dan satu posisi berarti ya equal 2 tahun gitu. Nah, strateginya berarti harus meng-apply di satu posisi yang sama selama di total 2 tahun gitu atau gimana Mas ya? Karena sebagai persyaratan minimal 2 tahun dan lain-lain tuh. Betul. Yang pertama harus dipahami adalah syarat tahun ini jangan langsung dimaknai tahun. Jangan langsung dimaknai 3 tahun, 3 tahun gitu ya. Lebih aman adalah mengkonversi ini ke jam kerja. Karena syarat 1 tahun, itu di website cuma nulis syarat pengalaman kerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Tapi kalau kita baca ke regulasi, 1 tahun ini adalah 1 tahun full time. Jadi kalau kalian 2 tahun kerja, misalnya di satu perusahaan lah katakan gitu, tanpa condition yang 6 bulan maksimal gitu ya, 2 tahun kerja, ya tapi ternyata cuma dikontrak doang 2 tahun, tapi kerjanya nggak memenuhi working hour yang dipersyaratkan gitu ya, itu nggak memenuhi syarat itu. Jadi selalu hitung itu berdasarkan jam. 1 tahun itu kalau nggak salah 1.790 sekian gitu ya. Gitu. Nah, strategi yang Mas Rozak sampaikan tadi sudah benar. Pindah ke perusahaan lain, tapi di occupation yang sama. Kalau tidak ada occupation yang sama yang tersedia, jangan lupa, itu bisa didetailkan lagi. Meskipun occupation-nya berbeda, tapi sepanjang menjalankan job desk yang relatif sama, karena kan ada jenis-jenis occupation, kalau kita buka kode ENSCO, ada beberapa occupation itu yang dibilang similar or close. Jadi dekat gitu ya. Nah, itu bisa diturunkan lagi ke job desk gitu. Nah, makanya kami biasanya kalau nanya occupation itu, kami detailkan juga occupation A, oke, job desk-nya apa aja. Karena banyak orang yang katakanlah occupation-nya
engineer gitu ya, electrical engineer misalnya. Sementara ini lagi nggak dibuka, tapi ternyata job desk-nya dia menjalankan juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh draft person misalnya. Nah itu dari situ, dari job desk, bisa kita identify ternyata dia juga menjalankan occupation lain gitu. Nah itu juga harus dilihat secara detail. Jadi tidak hanya sebatas occupation, tapi juga dilihat ke job desk. Nah, kemudian pemilihan visa lanjutan juga penting. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang butuh pengalaman kerja di similar occupation, ada yang butuh pengalaman kerja di similar occupation or close occupation, gitu. Nah, itu tergantung kode ENSCO-nya tuh. Ada kode ENSCO misalnya 31773 gitu ya. Kalian kerja di situ, tapi kalian pilih visa yang close relatif itu bisa gitu. Jadi kalau kalian beda kodenya, tapi masih deket dalam satu rumpun, itu tetap bisa juga. Nah, itu penting tuh untuk melakukan pemetaan-pemetaan secara lebih detail, Mas Rojak. Gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Razif dan Prof. Kasifa. Sama-sama, Mas Rojak. Baik, selanjutnya kita akan langsung ke penanya selanjutnya. Ada Mas Afin, silahkan. Oke, halo. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Sebenarnya saya ingin menanyakan agak melenceng sedikit dari tema malam hari ini, yaitu mengenai kecelakaan kerja yang saya alami sebelumnya. Nah, pada kontrak kerja saya itu kan tidak ada work cover-nya. Nah, tapi pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, itu murni karena memang protokol K3 dari perusahaan itu sendiri tidak berjalan dengan baik, khususnya di tempat saya bekerja saat itu. Nah, pertanyaannya itu, apakah nanti ketika saat ini kan proses pembayarannya masih belum terlaksana oleh pihak perusahaan, meskipun pihak perusahaan sudah memberikan notis bahwasanya akan dibayarkan, tapi sampai 6 menuju 7 bulan ini masih belum dibayarkan. Pertanyaan pertama, apakah nanti tunggakan tersebut akan menjadi salah satu penghalang bagi saya untuk mengajukan visa-visa ke depannya? Terus pertanyaan yang kedua itu, apakah ada hal yang perlu saya lakukan atau tindakan-tindakan yang lain yang perlu saya lakukan untuk menavigasi mengenai hal-hal tersebut seperti itu? Terima kasih. Mungkin saya jawab bagian imigrasinya ya. Nanti kecelakaannya Prof. Denny bisa memberikan tambahan. Tadi maksudnya apa ya? Ada tunggakan perusahaan nunggak ke Mas Alvin, gitu maksudnya ya, untuk pembayarannya. Bukan Mas Alvin yang menunggak kan? Masih di mute Mas Alvin? Iya betul Jip, betul. Oke. Perusahaannya belum bayar. Kalau perusahaannya belum bayar ke Mas Afin, kaitannya dengan keimigrasian, apakah ada visa-visa yang jadi tidak bisa di-apply, ya itu nggak ada. Karena kan yang punya utang bukan Mas Afin. Nah, masalah utang itu akan mempengaruhi pada aplikasi visa kalau yang punya hutang kepada government itu adalah aplikannya. Misalnya, Mas Afin sakit, terus dibawain ambulans misalnya gitu ya, terus datang tagihan ke Mas Afin nih, dari rumah sakit. Mas Afin nggak bayar-bayar. Nah, itu dihitung sebagai utang tuh. Kalau tagihannya ke Mas Afin. Nah, itu harus dilunasi dulu, baru Mas Afin bisa apply ke visa-visa tertentu yang kalau kalian lihat itu ada syarat namanya tidak punya hutang kepada Australian government. Gitu. Jadi harus dicek itu. Tapi kalau perusahaan yang utang ke Mas Afin, ya itu nggak ada konsekuensi terhadap hambatan-hambatan untuk apply visa-visa tertentu. Itu. Kalau untuk dari sisi imigrasinya. Personal injury-nya Mas Alvin nanti masuk ke website kami integritylawfirms.com, www.integritylawfirms.com. Nanti klik yang Australia, itu akan tersambung dengan WhatsApp kami. Nanti di situ Mas Alvin akan terhubung dengan lawyer kami akan menjawab masalah personal injury. Mungkin hari ini kita kembali ke fokus ke tema dulu. Tapi Mas Alvin kita akan bantu nanti tadi itu akan nyambung ke WhatsApp kami Mas Alvin. Silakan ya. Ya, lanjut Mbak Siva. Mungkin 1-2 pertanyaan terakhir ya, karena udah maghrib kayak. Oke, baik, Prof.
Selanjutnya boleh dari Mas Fahmi 13, silahkan. Cek. Baik, terima kasih untuk Profesor dan Nazif. Izin saya menanyakan mungkin agak di luar konteks, tapi masih ada hubungan WHV. Nah, tadi kan disebutkan bahwasanya WHV ini tidak bisa menarik keluarga, istri maupun anak. Nah, pertanyaannya, andai kata saya dapat WHV dan istri juga dapat WHV, dan anak saya ajukan untuk visa visit, apakah itu bisa atau memungkinkan? Sekian, terima kasih. Ya, Mas Fahmi. Jawabannya memungkinkan. Yang penting anak tersebut bisa dikasih evidence bahwa di Australia dia akan tercukupi ya segala kebutuhannya ya sebagaimana syarat visitor aja. Dan itu tadi tetap ada syarat 3 bulan dia harus pulang, dia harus meninggalkan Australia. Itu Mas Fahmi. Baik, berarti evidence-nya kurang lebih kalau tidak salah ada dana mengendap 75 ya kalau nggak salah. Itu tidak ditentukan secara detail seperti itu sebetulnya. Jadi tergantung background-nya. Imigrasi akan mengecek kondisi masing-masing orang. Semakin dianggap tinggi kebutuhannya, apalagi ini kan udah ketahuan nih, suami istri megang WHV di Australia. Ya berarti kan pasti anaknya akan lebih lama di Australia kan. Nah, nanti dihitung tuh biaya rent berapa, biaya kebutuhan berapa, segala macam. Baru nanti itu akan terkonversi jadi angka. Gitu. Jadi kalau kita bilang 75, ya lagi-lagi tergantung. Nah, itulah nanti ada kaitannya dengan penyusunan dokumen-dokumen yang diajukan untuk apply visa visitornya. Mas Fahmi. Mungkin terakhir izin. Berarti ini Ya. untuk pengaplaian untuk visa visit berarti bisa dibantu lewat integrity atau seperti apa untuk mekanisme ini? Tentu kita bisa bantu. Nanti Mas Fahmi hubungi kami, bisa ya melalui WA nanti ya, atau klik website kami nanti diarahkan ke WA. Nanti kirim alamat email, kita ajukan, kita jalankan lah SOP integrity nanti sampai kita engagement dan bantu untuk aplikasi visitornya. Begitu, Mas Fahmi. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, Mas Razik. Siap. Baik, untuk mempercepat dan supaya banyak yang dapat terjaring pertanyaannya, boleh pertanyaannya dipersingkat lagi. Dan untuk sekarang saya akan langsung menampung 3 pertanyaan terakhir ya, dari Mbak Caresta, Mbak Riana Nilasari, dan Mas Zaki Yamin. Boleh satu-satu ya dari Mbak Caresta dulu. Singkat saja ya, Mbak. Mbak Caresta masih muted sepertinya. Masih mute, Mbak. Di-unmute, nah ya. Halo? Oke, silakan Iya. Mbak. Iya, jadi saya mau nanya itu untuk yang PHV dia kan punya syarat maksimal kerja 6 bulan di satu employer. Saya lihat di website itu di daerah Northern Territory kan ada construction masuk ke salah satu yang dikecualikan. Nah, tapi tidak dituliskan bahwasannya job apa aja. Nah, kalau misalnya kita kerja di construction di area Northern Territory, berarti semua job itu eligible untuk kerja di atas 6 bulan kah? Sekian, terima kasih. Iya. Untuk syarat 6 bulan itu sebetulnya tidak harus di satu employer sih Mbak, bisa di beberapa employer gitu ya. Yang penting terpenuhi tuh 6 bulan kerja sesuai dengan jam-jam yang tadi saya sebutkan. Najib, Ya, Prof. maaf kalau saya tidak salah tangkap dari Mbak Claresta, di daerah Northern Territory persyaratan 6 bulan maksimal di satu perusahaan itu tidak berlaku untuk kerja-kerja infrastruktur. Begitu dia bilang. Apakah itu betul dan apakah itu berlaku untuk infrastruktur semua gitu di daerah Northern Territory ya, Mbak? Northern Territory kan. Mbak sekarang di mana, Mbak? Northern Territory, Northern Territory-nya di mana? Darwin. Hah? Di Darwin. Darwin, ya. Maksudnya itu, Jim. Iya. Iya, kalau condition yang tadi, yang 6 bulan tak boleh dilewatin gitu ya, maksimal di satu employer 6 bulan,
Itu adalah condition yang diatur dalam legislasi Mbak, di Schedule 8 Migration Regulation, dan itu berlaku untuk semua. Jadi ketika di visanya ada condition 8548 kalau nggak salah tuh, yang kondisi itu, yang nggak ada pengecualian, itu industrinya di mana, wilayahnya di mana, segala macam, semua berlaku kondisi itu, gitu. Jadi jangan sampai lewat, kalau lewat ada konsekuensi cancellation. Coba mungkin saya tengahi ya. Ini kan Ya, legislasi bisa update segala macam. Mas Rajib ini lagi betul-betul mendalami masalah imigrasi, Mbak. Mbak siapa nih? Mbak Charista. Charista. Habis ini barangkali bisa kita cek apakah memang ada aturan untuk wilayah Northern Territory kaitannya dengan bidang infrastruktur. Apakah memang bisa di atas 6 bulan? Nanti kami double check. Tapi sementara aturan umumnya dilarang kalau ada condition yang tadi disebut sama Mas Rajib. Jadi nanti saran saya Mbak Karesta lagi-lagi klik ke website kami, masuk ke Australia, nanti tersambung dengan WhatsApp kami. Di situ kita lanjutkan ya diskusinya ya. Sementara jawaban kami ya, adalah jawaban generik baik. dulu. Apakah memang ada spesifik di Northern Territory? We will double check. Oke? Makasih. Oke, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya boleh Mbak Riana Nilasari, dipersingkat saja ya Mbak. Terima kasih. Kedengaran jelas suaranya? Ya, saya mau bertanya, saya WHV tahun kedua dan tadi pas dengar pemateri menjelaskan, jadi saya tuh background-nya akuntansi, terus ada juga pengalaman kerja di Indo. Apakah saya harus kalau mau apply skill visa, itu harus ada pengalaman kerja di Australia juga kah? Karena mumpung saya masih ada WHV di sini, jadi nggak fokus kayak cook, aged care, child care, maksudnya yang populer, tapi bisa nggak saya pakai pengalaman ya, kerja dan degree saya dari Indo untuk apply skill visa kayak 189, 190, sama tadi 491 ya? ya, Bisa bisa apa harus didukung dengan pengalaman kerja di Australia? ya. Jadi begini, Mbak Riana, Mhm, pengalaman kerja itu lagi-lagi tergantung masing-masing visanya ya. Nah inilah mhm, uniknya immigration law nih. mhm, Satu visa beda apa namanya persyaratannya gitu. Meskipun sama-sama soal pengalaman kerja. mhm. Kalau kita bicara 190, 189 dan 491, ini disebut visa point test. Iya. Jadi kita tidak bisa langsung apply visa sebelum dapat undangan dari imigrasi. Nah, Oh, bagaimana cara dapat undangan dari imigrasi adalah nanti ada 15 elemen yang akan diminta untuk diisi, kita daftar ke satu platform yang namanya EOI, Expression of Interest gitu ya. Nah, nanti isi tuh poin-poin di situ, nanti akan terkonversi. Masing-masing occupation syarat minimalnya 65 sebetulnya, tapi nanti akan mhm, diadu dengan dengan aplikan-aplikan yang lain gitu. Nah, dalam 15 syarat itu, mhm. pengalaman kerja dibagi dua. Ada pengalaman kerja di Australia Oh, dan ada mhm, pengalaman kerja di luar Australia iya, gitu. Nah, itu mengisi kolom persyaratan yang berbeda. Jadi kalau Mbak Nila pernah punya pengalaman di Australia, masuk ke syarat yang berbeda, berapa lama nanti akan ada jumlah poinnya. Pengalaman Indonesianya masuk ke syarat yang berbeda, dikonversi jadi jumlah poin yang berbeda lagi, tinggal ditambah nanti gitu. Itu untuk 189, 190, 491. Tapi kalau kita bicara visa employer sponsor, mhm, 482, 494, 186 gitu ya. mhm. Nah, itu pengalaman kerjanya nggak dipisah. Ya pengalaman kerja, mau didapat di Indonesia, mau didapat di Qatar, mau didapat di Australia, sama, dihitung. Yang membedakan adalah kapan pengalaman kerja ini didapatkan. Maghrib. Misalnya 482. 482 itu pengalaman kerja 1 dari 3 tahun terakhir, gitu. Atau 494, pengalaman kerja 3 tahun dari 5 tahun terakhir. Nah, nggak Mhm. peduli dia didapat dimanapun, yang penting masih dalam time frame yang disebutkan tadi. Itu perbedaannya, Mbak Nila. Oh, oke. Break dulu apa masih bisa nanya, Kak? Iya, mohon maaf tadi Prof baru bilang kalau di Jakarta sudah maghrib. Iya. Jadi mohon maaf untuk semuanya. Kita hold dulu pertanyaannya. Dan untuk yang masih punya pertanyaan, silahkan langsung ke web Integrity, lalu nanti klik link WhatsApp. Karena untuk screening-screening awal,
itu nanti akan dihandle langsung, boleh bercerita dulu concern-nya apa, lalu nanti akan kami tanggapi sesuai dengan concern atau pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir kalaupun tidak sempat bertanya pada forum hari ini, begitu. Oleh karena itu, karena sudah masuk waktu maghrib juga, mari kita akhiri dulu webinar hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Mbak Sufiah dan komunitas, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar hari ini. Semoga membantu, semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan peluang hidup yang lebih baik di Australia dan lebih lama di Australia seperti yang diinginkan. Dan jangan lupa kalau misalnya masih ada hal yang mengganjal yang ingin ditanyakan lebih jauh, tidak apa-apa, di chat dulu ke WhatsApp kami, jangan takut. Boleh langsung ceritakan concern dan pertanyaannya. Lalu nanti akan pasti ditanggapi oleh Prof. Denny dan lawyer-lawyer Prof. Denny, begitu ya. Dari kami mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, apalagi untuk yang berada di Australia. Kami izin pamit undur diri dulu. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Terima kasih semua ya. Makasih Siva. Makasih Rajib. Makasih semua, makasih Prof, Mbak Syifa, izin live. Terima kasih teman-teman panitia semuanya dari Integrity dan peserta. Bu Sufia masih ada nggak ya? Makasih Mbak Sufia ya. Izin pamit.